Bab 81 Myers dalam bahaya. Penerjemah, DM. Seluruh planet sedang kacau. Di rumah Bardock, Gin menatap suaminya dengan ekspresi tertekan. Fakta telah membuktikan bahwa Bardock benar. Frieza memang punya rencana lain. Situasi saat ini sudah sangat jelas. Frieza telah memerintahkan semua Saiyan untuk kembali ke planet Vegeta untuk memusnahkan mereka semua sekaligus. Saat ini, dia senang karena tadi malam dia telah diam-diam mengusir Kakarot, atau pesawat antariksa itu tidak akan bisa diluncurkan dari darat karena wilayah udaranya benar-benar ditutup hari ini. Bardock sedang duduk dengan tenang di sebuah bangku dengan ikat kepala di tangannya. Gin, ikut aku, tunggu di dalam dan jangan keluar. Saat menuju ruang bawah tanah, dia menyuruh Gin bersembunyi di dalam karena dia bermaksud menutup pintu masuk ruang bawah tanah. Disinilah Kakarot awalnya diinkubasi, struktur di dalamnya sangat kuat. Bahkan jika semua yang ada di atas diratakan dengan tanah, itu tidak akan memengaruhi ruang bawah tanah. Bardock, hati-hati. Gin menatapnya dengan khawatir, dia tidak mendesaknya untuk tinggal karena dia tahu bahwa suaminya tidak akan pernah tinggal diam dalam situasi kritis seperti itu. Bardock mengangguk dengan berat, karena Gin hanyalah seorang prajurit tingkat rendah biasa. Kekuatan pertempurannya kurang dari 2000, jadi dia hanya bisa aman dengan bersembunyi di dalam. Sambil memeluknya beberapa saat, Bardock dengan tegas berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Setelah menutup pintu masuk, dan mengisolasinya sepenuhnya dari dunia luar, Bardock mengenakan battle armor-nya dan mengikat pita merah di kepalanya. Kemudian, dengan tegas berjalan keluar. Mengapa mata uang Malaysia jatuh, bisakah ringgit pulih? Wawasan CNA. Perang ini, tidak ada tempat untuk mundur. Di luar angkasa. Berdiri di depan jendela kapal, Frieza tengah menatap santai ke arah planet Vegeta yang berwarna merah tua di hadapannya. Warnanya seperti warna anggur merah yang indah, membuat orang tak kuasa untuk mengalihkan pandangan. Sambil menyeruput anggur merah itu, aroma manisnya membuatnya mabuk. Frieza terkekeh dan berjalan mendekat dengan segelas anggur di tangannya. Dodoria, lihatlah, planet yang sangat indah seperti batu rubi dan sebentar lagi akan berubah menjadi kembang api yang indah. Saat suaranya yang serak bergema di aula, wajah Frieza tampak mabuk sementara tubuhnya memancarkan hawa dingin yang dingin. Dodoria menyeringai kejam dan berkata, Raja Frieza, pasukan sudah siap dan tinggal menunggu perintahmu. Kau harus membuat para Saiyan yang sombong itu merasakan kekuatanmu. Ho. Aku bisa merasa lega dengan pengaturan Dodoria. Sambil menepuk-nepuk bahu Dodoria dengan lembut, Frieza melayang di depan jendela kapal dengan kedua tangan di belakang punggungnya sementara ekornya berayun santai di belakang tubuhnya. Frieza berkata dengan muram, biarkan korps pertama dan kedua menjadi garda terdepan sementara korps ketiga dan keempat akan mengikuti di belakang dan membuat mereka semua menerobos planet Vegeta dalam waktu setengah jam. Setelah itu planet Vegeta harus menghilang dari alam semesta. Ya, Dodoria menanggapi dengan bersemangat. Segera setelah itu Dodoria melambaikan tangannya, alien di samping segera terkejut, menundukkan kepalanya dan mengikutinya keluar dari ruang kendali utama, untuk menyampaikan perintah Raja Frieza. Korps pertama dan kedua adalah pasukan paling elit yang bekerja di bawah Frieza. Mereka biasanya ditempatkan di wilayah planet yang paling penting. Khususnya korps pertama, yang merupakan pasukan elit di antara para elit, dan tingkatannya hanya di bawah pasukan Ginyu, merupakan pasukan terkuat di korps Frieza. Dan dari segi kekuatan, ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Dodoria. Frieza memindahkan semua pasukannya ke planet Vegeta, hanya untuk memusnahkan para Saiyan. Ketika Siaya tiba di planet Vegeta, api peperangan telah menyebar. Saat ini, planet Vegeta telah kehilangan kedamaian masa lalu. Dalam menghadapi invasi pasukan Frieza, setiap mata Saiyan telah memerah karena pembunuhan. Mereka dengan gagah berani melawan musuh, dan menggunakan keterampilan mereka tanpa henti. Gelombang kejut yang terang dan menyilaukan melesat menembus langit, meninggalkan garis-garis berbintik indah. Ledakan besar dan kecil terus berlanjut tanpa henti. Terdengar ledakan dahsyat yang bergemuruh di mana-mana. Terutama setelah para Saiyan dengan kekuatan pertempuran melebihi 10.000 menyerang, pemandangan yang menakutkan itu lebih seperti kiamat dunia telah tiba.
Kerikil-kerikil meledak, menutupi langit dan matahari sementara planet itu tenggelam dalam kegelapan. Segala sesuatu bergetar, langit telah lama kehilangan warna aslinya, dan gelombang energi besar bergerak maju mundur di atmosfer seperti naga panjang yang meraung gila-gilaan, melolong. Menyusul gelombang suara keras itu, awan jamur dengan dampak visual dahsyat bermunculan dari tanah dan gelombang kejut dari ledakan itu seketika membuka awan-awan di sekitarnya. Namun tak lama kemudian awan-awan baru terkumpul lagi. Di bawah pengaruh kekuatan yang luar biasa ini, lempeng planet itu akhirnya tidak dapat menahan serangan kekuatan dahsyat yang berulang-ulang, dan retak dari tengah, sebelum lava yang berapi-api keluar dari tanah mengubah area itu menjadi bau yang panas dan menyengat sambil mekar menjadi bunga yang indah dan menakutkan. Itu sangat indah. Melangkah sedikit ke depan, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan. Siaya tiba di kota dan melihat bangunan-bangunan terus runtuh serta para Saiyan dan alien bertarung di setiap sudut dan celah. Tepat pada saat itu, sebuah bola energi tiba-tiba muncul dari tempat tinggi, terbang ke arahnya. Ketika Siaya melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya dan kemudian sedikit mengangkat telapak tangannya dan menangkap bola energi yang melesat dengan ganas di telapak tangannya. Kemudian, sebuah jari menjentikkan dan terdengar suara ledakan ringan. Bola energi seukuran bola sepak itu melesat kembali ke tempat lain dan membentuk lengkungan yang indah dan terang di udara. Melihat serangannya gagal, ekspresi terkejut tampak di mata alien itu tetapi kemudian segera melancarkan serangan kedua. Mencari kematian. Apakah Jokowi membangun dinasti keluarga politiknya di Indonesia? Wawasan CNA. Melihat alien yang mencoba membunuhnya, cahaya dingin bersinar di matanya yang hitam pekat. Kali ini dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia berbalik dan berjalan beberapa langkah ke depan, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang dan kemudian tiba-tiba muncul di depan alien itu. Cepat, melihat Siaya tiba-tiba muncul, alien itu ketakutan setengah mati. Segera bereaksi, ia mengangkat peluncur energi, membidik, menyimpan energi, dan menembak Siaya, semuanya dalam satu gerakan cepat. Alien itu milik Korps keempat Frieza dan setelah dilengkapi dengan peluncur energi, kekuatan pertempurannya di atas 2000. Gerakan mereka cepat, tapi, seperti cahaya kunang-kunang yang berani bersaing dengan kecemerlangan matahari dan bulan. Mati, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di udara. Siaya diam-diam memperhatikan alien di bawah, dan sebuah garis muncul di wajahnya yang tampan saat dia mencibir. Lalu dia mengangkat telapak tangannya dan melambaikannya ke udara. Hualala, ketika jari itu membuat garis di udara, tiba-tiba sejumlah besar energi biru es beterbangan keluar. Kilatan energi itu berwarna-warni dan sangat terang menyilaukan, bagaikan angin kencang dan hujan deras. Aliran air melesat keluar. Ah! Teriakan yang menyedihkan. Tepat setelah ledakan itu, awan jamur putih terang perlahan naik dan gelombang udara mendidih dengan hebat. Energi yang membakar itu langsung melelehkan bebatuan. Setelah membunuh beberapa gelombang alien yang mencoba menyerangnya, Siaya berjalan di jalan yang kosong, dan segera setelah itu ia menemukan pesawat luar angkasa alien tersebut. Setelah ia menghancurkan beberapa pesawat luar angkasa secara berurutan, alien lainnya memfokuskan serangan mereka pada Siaya. Namun, alien-alien ini, yang hanya memiliki 2 atau 3.000 kekuatan pertempuran, pada dasarnya bukanlah lawannya. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya, dia melambaikan tangannya dan menekan semua alien ini. Jumlah alien yang mati di tangannya tiba-tiba meningkat dan segera melampaui 1000. Siu, tiba-tiba, cahaya yang berkilauan melintas di matanya. Itu adalah seseorang. Dia melihat sesosok pemuda berlari di depan, dan di belakangnya ada alien kuning yang mengejar dan menyerang dengan peluncur energi yang dipegang di tangannya. Siapa namamu? Terkejut, Siaya melihat tak jauh dari sana, gadis kecil itu tengah diburu seseorang. Wah! Terdengar suara tangisan. Miers berlarian karena panik, tetapi alien di belakangnya mengikuti dengan ketat dan semakin dekat. Miers ketakutan pada saat ini. Dia belum pernah berada dalam situasi yang mengerikan seperti ini sebelumnya. Lagi pula, dia masih anak-anak berusia sekitar 5 tahun, jadi dia tidak sanggup menahan tekanan dan menangis sekeras-kerasnya saat melarikan diri.
Bab 82 Pertarungan Putus Asa. Penerjemah, DM. Hehe, lama sekali berlarian, setan kecil ini sangat ganas ah. Wajah alien kuning itu sangat menyeramkan, ia menjilati bibirnya, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Jangan makan aku. Myers akhirnya terpojok. Ia mencoba memaksakan diri untuk bersandar ke dinding, tetapi tidak ada jalan keluar. Gadis kecil itu memejamkan matanya karena panik. Seketika terdengar suara, puci, diikuti oleh suara darah menetes ke tanah dan jeritan kesakitan. Terkejut, Myers membuka matanya dan mendapati sosok tinggi dan tegap berdiri di depannya. Ah, ternyata kau, teriak Myers kaget saat melihat penampilan orang itu. Ia tidak menyangka bahwa orang yang akan menyelamatkannya adalah keponakan Master Adri. Setelah mengalami ketakutan terbesar dalam hidupnya, berbagai macam perasaan muncul dalam hatinya. Tiba-tiba, seseorang yang dikenalnya muncul di depannya. Myers tidak dapat menahan diri untuk tidak berlari ke depan dan menangis dengan sedih. Bakat Myers sangat luar biasa dan dia merupakan salah satu dari sedikit orang yang direncanakan CIA untuk dievakuasi. Dia pasti tidak akan membiarkannya mati sebelum planet Vegeta hancur. Di sana, sekarang patuhilah dan tetaplah di sisiku. Saat ini, dimanapun di planet Vegeta, semuanya sangat berbahaya. Sambil menepuk kepalanya dengan lembut, CIA menghiburnya. Bagaimana pemilu AS dapat memengaruhi semenanjung Korea? Wawasan CNA. Dia tidak tahan mendengar tangisan anak kecil. Aku pergi mencari Master Adri selama beberapa bulan ini, tapi dia tidak ada di rumah. Dan tiba-tiba hari ini menjadi seperti ini, banyak orang ingin membunuhku. Myers tersadar dari kegugupannya dan menatap CIA dengan mata merahnya yang cerah. Meskipun dia tidak begitu menyukai CIA, dan dengan sombong percaya bahwa CIA hanyalah seorang prajurit tingkat menengah yang tidak berarti, tetapi saat ini hanya berada di sisinya saja sudah memberinya rasa aman. Paman Adri, mereka ada di tempat lain. CIA menatap kota yang hancur dan menghela napas. Tujuan Frieza adalah membunuh semua bangsa Saiyan. Jadi, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Selanjutnya, CIA menuntun Myers dan berjalan di jalan. Myers terdiam dan dengan takut-takut mengikutinya. CIA meliriknya sambil berpikir dalam hatinya, bocah ini benar-benar sangat ketakutan. Di antara kota yang diselimuti api perang, CIA dan Myers, satu sosok kecil dan satu sosok besar sangat menarik perhatian. Ketika alien melihat mereka, itu persis seperti binatang buas yang melihat mangsanya, mereka bergegas ke arah mereka dan mulai menyerang mereka. Dan setiap kali hal ini terjadi, CIA hanya melambaikan tinjunya tanpa berkata apa-apa. Serangannya yang tampak biasa saja selalu membunuh mereka. Tak lama kemudian, jumlah alien yang tewas di tangan CIA melebihi 10.000. Alien-alien ini setidaknya memiliki lebih dari 2.000 kekuatan pertempuran, tetapi mereka bahkan bukan tandingan CIA. Myers melihat dengan ekspresi yang tidak terbayangkan dengan mulut kecilnya yang terbuka lebar. Saat semakin banyak alien yang mati di tangan CIA, Myers perlahan menjadi mati rasa. Pada saat ini, dia menyadari bahwa CIA jauh lebih kuat darinya. Melihat sikap CIA yang santai dan tenang, mata Myers menjadi semakin cerah, matanya yang kecil dipenuhi dengan kekaguman. Hei, seberapa kuat dirimu? Kenapa alien-alien ini tidak sebanding denganmu? Myers meraih tangannya dengan sedikit kegembiraan saat seluruh tubuhnya berayun dari tubuhnya. Ketidakpuasannya sebelumnya tiba-tiba menghilang. Sia terus melangkah maju. Tentu saja, kamu akan tahu nanti. Benar, mengapa kamu berlarian sendirian, dan di mana orang tuamu? Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Myers cemberut, agak tidak puas, siapa yang tahu kemana mereka lari. Aku baru saja bergegas keluar untuk melihat ketika aku mendengar suara ledakan dan melihat alien-alien itu membantai para Saiyan dengan kejam. Aku membunuh beberapa alien yang lemah, dan kemudian aku diburu habis-habisan oleh alien tadi. Alien itu sangat kuat dan terus mengejarku. Mengingat situasi berbahaya sebelumnya, kaki Myers masih sedikit lemah. Dan jika bukan karena kedatangan CIA yang tepat waktu maka dia pasti sudah dibunuh oleh alien menjijikkan itu. Orang tua Myers seharusnya dipanggil oleh Raja Vegeta,
pikir Xiaya dalam hatinya. Orang tua Myers sepenuhnya memiliki sifat Saiyan. Saat ini, mereka pasti telah menanggapi panggilan Raja Vegeta dan pergi berperang melawan Korps Frieza. Bagaimanapun, Myers mampu membunuh alien dengan kekuatan pertempuran yang tidak biasa di usia yang masih sangat muda. Meskipun mungkin ada unsur serangan diam-diam, itu sudah sangat menakjubkan. Tepat saat Xiaya membawa Myers untuk menghancurkan alien di planet Vegeta. Di dalam alam semesta yang luas, bunga yang cerah dan berwarna-warni mekar di luar angkasa. Prajurit tingkat tinggi Saiyan telah berhadapan dengan korps pertama Frieza dan melakukan konfrontasi sengit dengan mereka. Bertarung di luar angkasa memiliki keterbatasan alami bagi bangsa Saiyan. Karena bangsa Saiyan tidak dapat bertahan hidup di luar angkasa, mereka hanya dapat membungkus tubuh mereka dengan energi dan tinggal di sana untuk waktu yang singkat. Ini merupakan risiko tambahan dalam pertempuran yang berbahaya. Banyak bangsa Saiyan yang tidak dapat bertahan, dan satu persatu kehilangan nyawa mereka di bawah meriam-meriam besar milik alien. Mayat mereka akan melayang di angkasa, lalu dibakar menjadi abu oleh meriam-meriam energi yang ditembakkan kemana-mana. Setiap mata Saiyan merah karena membunuh, dan mereka menyerang tanpa mempedulikan keselamatan. Oleh karena itu, di langit berbintang yang gelap dan sunyi, ada titik-titik oranye terang yang muncul di sekitarnya dengan planet Vegeta berwarna merah tua sebagai latar belakang, semuanya tampak sangat kejam. Tidak jauh dari mereka, pesawat ruang angkasa berbentuk cakram tersebar di mana-mana. Tak lama setelah korps pertama dan kedua melancarkan serangan, alien dari korps ketiga dan keempat juga ikut bertempur. Sekelompok alien yang mengenakan baju besi dan bersenjatakan meriam energi menyerbu seperti belalang dan terbang sambil membentuk massa padat yang menutupi segalanya. Seberapa pentingkah pariwisata bagi Bali? Wawasan CNA. Tak lama kemudian, angkasa luar planet Vegeta dipenuhi api dan petir. Dalam sekejap, setengah jam berlalu, sudah banyak orang Saiyan yang tewas di medan perang. Melihat para prajurit Saiyan yang masih berlari ke depan dengan tubuh penuh luka dan memar, mata Bardock berkaca-kaca. Bukankah ini pemandangan yang dilihatnya di planet Kanasa? Frieza. Bardock menggertakkan giginya karena marah. Dia meraung, tubuhnya mengeluarkan ki emas yang tebal, dinding energi yang tebal menutupi tubuhnya dengan kobaran api. Mata Bardock yang dingin dan menusuk tulang menatap tajam ke arah Frieza. Ledakan, ledakan, ledakan. Bardock bergerak, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat tiba di depan alien sebelum dengan gila melemparkan bola energi di tangannya. Sangat cepat. Melihat Bardock bertarung, sejumlah besar alien di sekitarnya berubah drastis sebelum mereka mundur. Namun, ada beberapa alien pemberani yang tidak mundur tetapi maju ke depan dan mengepung Bardock dalam kelompok 3 atau 4 orang sementara beberapa bahkan menyerbu ke depan dan memeluknya erat-erat. Mati, raungan, cahaya menyilaukan menyambar. Tubuh Bardock meledak dengan energi yang sangat besar. Para alien yang memegangi tubuhnya terpental saat gelombang energi mengamuk dengan liar sementara para alien yang berada dalam jarak 100 meter terbakar menjadi bubuk. Bagus sekali. Hidup Tuan Bardock. Semua orang maju dan bunuh alien sialan itu. Demi kehormatan Saiyan. Dengan semangat yang membara, setiap orang Saiyan bergegas menuju korps Frieza seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam. Kilatan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul, dan ledakan gemuruh bergema di telinga. Ketika beberapa orang Saiyan tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan lawan mereka, mereka akan mengalahkan lawan mereka dengan meledakkan diri. Menyaksikan para Saiyan membunuh lawan mereka dengan menggunakan nyawa mereka, Bardock merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk jantungnya. Karena itu, serangannya menjadi semakin kejam. Jepret. Sambil mencengkeram kaki alien di depannya, ia mengerahkan kekuatan dan mematahkannya dengan memutarnya. Bab 83 Bola Api Besar. Penerjemah, DM. Perubahan istilah. Pesawat luar angkasa kecil Frieza, lebih besar dari hoverpod. Frieza yang sedang duduk di hoverpod kecilnya telah memperhatikan pertempuran di sisi lain. Dia sedikit melengkungkan bibir ungunya, memperlihatkan senyum dingin yang kejam. Ho, lihat Dodoria, Saiyan itu tampak sangat berani dan ganas. Dodoria melihat sebelum menekan tombol detektor energi di dekat telinganya. Bunyi bip,
Serangkaian suara elektronik muncul. Melihat data yang ditampilkan, Dodoria berkata dengan tidak percaya, tingkat energi Saiyan itu telah melampaui 10.000 poin. Mungkin, hanya elit dari korps pertama yang bisa yakin untuk menghadapinya. Ho, jika para prajurit Saiyan ini berguna bagiku, mereka pasti akan menjadi pasukan militer yang sangat kuat, Frieza menggelengkan kepalanya. Tapi sayang sekali, mereka terlalu sombong dan tidak mau menyerah. Hahaha, mereka gagal menghargai kebaikanmu. Dodoria mendengus dingin, kalau mereka mengikuti Raja Frieza dengan damai, bagaimana mungkin mereka bisa mendatangkan malapetaka seperti itu? Namun, Dodoria juga agak bersukacita. Untungnya, orang-orang Saiyan ini sangat sombong atau kalau tidak, Yang Mulia akan memiliki pasukan kuat lain selain korps pertama di bawahnya, dan apa gunanya dia saat itu? Ini semua karena Zarbon meninggal lebih awal sehingga ia menjadi terisolasi dan tanpa bantuan selain Raja Frieza. Dodoria berpikir, Dodoria, sudah hampir waktunya bagi korps pertama dan kedua untuk mundur. Mata merah Frieza menatap ke alam semesta dan berkata dengan samar. Dodoria membeku dan kemudian segera bereaksi, wajahnya tersenyum, ya, saya akan segera membiarkan korps mundur. Filipina pimpinan Marcos berhadapan dengan China di Laut Cina Selatan, apakah konflik sudah di ambang pintu? Wawasan CNA. Perintah untuk mundur dengan cepat sampai ke korps pertama dan kedua. Semua pejuang elit di bawah Frieza meninggalkan medan perang dan kembali ke pesawat luar angkasa, hanya menyisakan orang-orang Saiyan di luar angkasa dekat planet itu. Apa yang terjadi? Mengapa alien ini menarik diri? Apakah Frieza menyerah? Hebat! Kita menang. Bangsa Saiyan sekali lagi berhasil mengatasi kesulitan mereka. Semua orang menunjukkan ekspresi gembira. Meski banyak prajurit yang dikorbankan, mereka akhirnya memenangkan pertempuran. Mereka berpelukan dan berpelukan. Setelah itu, mereka perlahan mulai turun hingga memasuki atmosfer sebelum melepaskan perisai energi mereka. Dan di antara mereka, hanya Bardock yang masih menatap angkasa luar dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah ini benar-benar berakhir? Bardock bergumam pada dirinya sendiri, sakit kepala yang hebat kembali menyerangnya. Tidak, pertarungan belum berakhir. Frieza menyuruh semua orang mundur karena dia akan mengambil tindakan sendiri. Sekali lagi, potongan-potongan adegan yang telah dilihatnya di planet Kanasa muncul di depan matanya. Bardock mendesis, wajahnya sedikit berubah sambil menggertakkan giginya. Semuanya, hati-hati. Frieza sendiri yang akan mengambil tindakan. Bardock berteriak. Kata-katanya membuat semua orang kembali tersadar dan kemudian semua orang menatap kosong ke angkasa luar. Di sana, Frieza yang sedang duduk di hoverpod kecilnya sedang melihat planet Vegeta yang berwarna merah gelap, sambil tertawa gila, ho. Ia kemudian mengarahkan jarinya dan sebuah titik merah kecil seukuran kacang tiba-tiba berkedip beberapa kali di jarinya, berkelap-kelip dan berkilauan. Lalu tiba-tiba ukurannya membesar, dan mengembang menjadi bola api besar dengan diameter beberapa ratus meter. Itu seperti matahari yang baru lahir, memancarkan cahaya dan panas yang menyengat. Pupil mata Bardock tiba-tiba mengecil, pemandangan ini persis seperti yang pernah dilihatnya sebelumnya. Matanya dengan cepat menyapu ke arah planet asalnya, planet Vegeta, sebelum dia menggertakkan giginya. Benar-benar tidak boleh membiarkannya jatuh. Bardock berteriak dalam hati, dia tahu planet Vegeta akan benar-benar hancur jika bola api ini jatuh. Demi ras dan istrinya, Bardock dengan berani menghadapi bola api besar yang menyala-nyala itu dan merentangkan tangannya. Di dalam pesawat luar angkasa, Dodoria melihat sambil menahan napas karena kegembiraan, kulit merah mudanya bergetar karena kegembiraan. Setiap kali melihat kembang api besar bermekaran saat Raja Frieza meledakkan sebuah planet, Dodoria merasa gembira dari lubuk hatinya. Dan kali ini juga, saat melihat Raja Frieza menggunakan jurus andalannya, darah di tubuhnya mendidih sementara dia menatapnya penuh harap. Itu bola penghancur planet milik Bardock dan Frieza. Sambil mengangkat kepalanya ke atas, di mana matahari kedua telah muncul, si ayah berbisik, pada akhirnya, Frieza tidak bisa menunggu dan telah mengambil tindakan. Aku tidak bisa membiarkan Bardock mati di sini.
Apakah Jokowi membangun dinasti keluarga politiknya di Indonesia? Wawasan CNA. Hei, apa itu? Myers melengkungkan tubuhnya dan dikejutkan oleh bola api yang menyala-nyala di langit. Pegang erat-erat. Tanpa menunggu reaksi Myers, Siaya menjepitnya di bawah lengannya dan, siu, dengan cepat terbang menuju luar angkasa. Ah! Myers menutupi wajahnya dan berteriak melengking. Angin dingin bertiup di dahinya menyebabkan dia tidak dapat membuka matanya. Ho ho ho, monyet Saiyan terkutuk. Sekarang kau dan dunia asalmu bisa menjadi debu kosmik. Frieza tertawa terbahak-bahak sebelum dia mengarahkan jarinya dengan ringan. Bola api besar yang menyala-nyala itu segera menampakkan sisi jahat dan menakutkannya, bersiul jahat ke arah planet Vegeta. Frieza, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau mau. Sambil berteriak marah, Bardock terbang di depan bola api itu dan mengulurkan tangannya, berusaha menghentikan bola penghancur planet itu. Ah! Bardock menjerit kesakitan saat api yang membakar lengannya. Raut wajah Bardock berubah muram saat dia bertahan dengan teguh. Namun, energi dari planet Destroying Ball terlalu kuat untuk ditahannya. Bola api itu perlahan mendekati planet Vegeta dan menyentuh atmosfernya, menyebabkan pusaran angin kencang. Atmosfer seluruh planet berubah menjadi bergolak dan kacau. Frieza memperhatikan dengan penuh minat seolah-olah mengagumi penampilan canggung seorang badut. Saiyan yang tidak penting ini benar-benar berani mencoba menerima bola penghancur planet, sungguh melebih-lebihkan dirinya sendiri. Frieza mengangkat sudut mulutnya dengan jijik saat dia memandang dengan acuh tak acuh. Sampah, ini bola energi dari Raja Frieza. Bagaimana mungkin seorang Saiyan yang tidak penting sepertimu bisa menghentikannya? Dodoria berdiri di pesawat luar angkasa dengan seringai di wajahnya sambil terus melihat dengan penuh harap. Tidak boleh membiarkannya jatuh. Bardock hampir pingsan, hanya obsesi di hatinya yang masih mendukungnya. Astaga, sosok kecil muncul di samping Bardock dengan seorang gadis kecil digenggam tangannya. Kim Jong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Wawasan CNA. Siaya, dasar bajingan. Sambil menangis terseduh-seduh, kaki Myers yang terjepit gemetar. Siaya benar-benar muncul di depan bola energi yang menakutkan itu sambil memegangnya. Aku benar-benar akan mati kali ini. Myers sangat marah dan menggigit tangan Siaya dengan gigi putihnya. Jangan membuat masalah. Sambil membentak dengan suara keras, Siaya memukul Myers beberapa kali. Kemudian di hadapan Myers yang tampak terkejut, dia mengulurkan kedua tangannya. Hai, ekspresi Siaya serius saat telapak tangannya menyentuh permukaan bola api besar itu. Lengannya kemudian mengeluarkan kekuatan besar sementara dia menatap bola api itu dengan ekspresi serius. Tiba-tiba, kecepatan jatuhnya bola penghancur planet melambat secara paksa. Namun, itu masih belum cukup. Kekuatan kecil ini sama sekali tidak membantu. Bardock terkejut dengan kemunculan Siaya yang tiba-tiba, dia tercengang melihat orang di depannya. Apakah orang ini seharusnya seorang pemuda Saiyan? Aku akan menyerahkan anak ini kepadamu, ambillah dia dan pergilah. Sambil meletakkan Myers ke tangan Bardock, Siaya berteriak dan kekuatan pertempuran di dalam tubuhnya yang sebelumnya tenang tiba-tiba meledak. Untuk sesaat, kekuatan pertempurannya mencapai 145.000, energinya mengamuk dan membara, ki emas muda yang menyala-nyala segera menyebabkan sekelilingnya ditutupi dengan kecemerlangan yang berkilauan dan bersinar. Bardock dan Myers keduanya tertegun dan saling menatap dengan kaku, tidak mampu berkata apa-apa. Sekali lagi, Siaya berteriak dan meningkatkan keluaran energi di lengannya. Bola penghancur planet dihentikan secara paksa. Bagaimana mungkin? Dodoria berteriak kaget. Wajah Frieza tampak muram saat dia berkata dengan suara sedingin es, berikan padaku hasil pembacaan tingkat energi Saiyan itu. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatan pertempuran yang dimiliki Saiyan itu. Karena garis pandang mereka, Frieza dan yang lainnya tidak menyadari kehadiran Siaya dan keliru mengira Bardock lah yang melepaskan kekuatan itu. Ya, Raja Frieza. Para staf teknis di pesawat ruang angkasa menggigil dan buru-buru memanipulasi detektor energi berskala besar di dalamnya. Mereka takut Raja Frieza akan melampiaskan amarahnya kepada mereka jika mereka menunda.
Tak lama kemudian, energi itu terungkap. Raja Friza, energi yang ditunjukkan orang lain adalah 145.500. Suara alien itu bergetar. Apa? 145.500. Bagaimana Saiyan bisa memiliki seseorang dengan kekuatan pertempuran yang begitu tinggi? Dodoria terkejut, dahinya berkeringat. Saiyan tidak mungkin memiliki seseorang dengan kekuatan pertempuran yang begitu tinggi. Apakah itu karena transformasi tubuh? Aku pernah mendengar bahwa Saiyan dapat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka 10 kali lipat setelah berubah menjadi kera besar. Tidak mungkin, transformasi tubuh kera besar Saiyan memiliki batas atas. Tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan pertempuran sebanyak itu. Sepertinya para Saiyan ini benar-benar harus dibasmi secepatnya. Frieza terkekeh, suaranya dingin dan kejam. Bab 84 Kehancuran Planet Vegeta. Penerjemah, DM. Tapi bagaimana jika dia memiliki 140.000 kekuatan pertempuran? Kekuatan pertempuran raja ini dalam keadaan normal adalah 530.000. Pada akhirnya, semut hanya akan menjadi semut. Bagaimana mereka bisa mengguncang pohon besar? Pupil merah Frieza bersinar dengan cahaya dingin, dan kemudian dia sekali lagi mengulurkan jarinya dan menciptakan bola penghancur planet yang besar. Saiyan, bahkan jika kamu bisa menerima satu bola penghancur planet, bisakah kamu menerima yang kedua? Frieza tersenyum tipis sebelum melempar bola besar itu. Bola penghancur planet kedua jatuh di lintasan yang sama seperti sebelumnya dan dengan cepat bersentuhan dengan bola penghancur planet pertama, lalu menyatu dengannya. Kekuatannya tiba-tiba meningkat drastis. Dalam sekejap, Siaya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia pantas disebut Frieza. Hanya dengan lambaian tangannya, dia bisa langsung menciptakan bola energi yang sangat kuat, dia bahkan tidak terengah-engah. Saat ini, aku masih bukan lawannya. Mengalami kekuatan Frieza yang bahkan tidak bisa menerima satu pun serangannya, Siaya pasti merasa frustrasi di dalam hatinya. Namun, ia segera menghibur dirinya sendiri. Saya masih muda dan baru berusia 12 tahun. Kekuatan saya akan meningkat pesat karena saya baru saja memasuki masa pubertas. Aku tidak bisa sekarang, aku harus menunggu dan kembali lagi di masa depan. Kaisar semesta yang mana, dia pada akhirnya hanya akan menjadi batu loncatan di jalannya untuk menjadi kuat. Bardock, sepertinya planet Vegeta tidak bisa menghindari kehancuran. Siaya menerima kenyataan ini dengan sangat tenang, tidak apa-apa untuk mundur jika tidak bisa menghadapi lawanmu. Namun, tidak, aku tidak akan membiarkan planet Vegeta hancur. Bardock menggerakkan tenggorokannya yang kering saat suaranya yang enggan bergema di langit. Ekspresinya cekung karena begitu planet Vegeta hancur, istrinya Gin juga akan mati. Bardock sama sekali tidak akan membiarkan ini terjadi, jadi dia tidak hanya tidak mundur, tetapi malah terus menghentikan planet Destroyer Ball sendirian. Tetapi hasilnya tetap sama, kekuatan Bardock masih jauh dari cukup. Melihat hal ini, Siaya menggelengkan kepalanya dan berkata, tenang saja, Bardock. Saat planet Vegeta hancur, 15.000 Saiyan akan dievakuasi dari sini. Dan, kamu dan istrimu ada dalam daftar itu. Namun, kata-katanya sangat menggelikan sehingga Bardock tidak mempercayai apa yang dikatakannya dan bersikeras untuk bertindak sesuai keinginannya. Melihat ini, Siaya mengerutkan kening sebelum dengan cekatan memukul leher Bardock untuk membuatnya pingsan, dan kemudian membawa beberapa orang kembali ke tanah dengan teleportasi. Yi, kita kembali ke tanah. Miers agak bingung dan pusing. Sambil mengangkat kepalanya, dia bisa melihat bola api yang menyala-nyala perlahan mendekati tanah. Saat bola api itu terus turun, atmosfer mulai melonjak dengan hebat. Lapisan-lapisan gelombang udara yang tak terlihat itu seperti air laut yang terbuka, menyapu ke segala arah. Tak lama kemudian, bola penghancur planet menyentuh kerak bumi, dan ledakan dahsyat itu langsung bergema di seluruh langit berbintang. Banyak pilar lava raksasa, yang panjangnya beberapa kilometer, menyembur keluar dari permukaan bumi dan lempeng tektonik itu pecah dengan gemuruh yang keras. Sebenarnya pada saat bola penghancur planet jatuh, akhir planet Vegeta sudah tidak dapat dielakkan lagi. Dengan suara, kaca, inti planet membengkak, dan planet itu mulai mengembang dengan cepat. Pada saat ini,
Energi yang menakutkan itu meningkat dan bergejolak. Planet Vegeta telah memasuki hitungan mundur menuju kehancuran. Namun, saat inti planet hancur, sedikit cahaya berkilauan tiba-tiba muncul di seluruh planet. Akhirnya, harapan yang dibuat pada bola naga dari 1 tahun yang lalu mulai menunjukkan hasilnya. Mereka yang masih hidup dari daftar 15.000 orang semuanya bersinar dengan cahaya tembus pandang. Di dalam ruang bawah tanah rumah Bardock, Gin tengah duduk di depan gerbang logam paduan itu dengan kedua tangannya memeluk lututnya sementara wajah halusnya menempel di lututnya seraya ia mengatupkan kedua tangannya, berdoa untuk suami dan anak-anaknya. Pada saat ini, cahaya yang berkilauan tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Gin melihatnya dengan terkejut, sama sekali tidak bisa berkata apa-apa saat cahaya itu menyala. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya yang berkilauan dan menghilang. Adegan ini terjadi di mana-mana di planet Vegeta. Saat kehancuran planet Vegeta semakin dekat, banyak sekali Saiyan dari daftar tersebut yang diusir oleh kekuatan bola naga. Tetapi mereka yang terbunuh langsung oleh bola penghancur planet tidak seberuntung itu karena kekuatan Shenron hanya dapat mengambil mereka yang masih hidup. Oh, apa yang terjadi? Mengapa tubuhku bersinar? Miers menyentuh kulitnya yang anehnya berkilau dan bersinar. Kemudian, tubuh Bardock juga mulai bersinar. Karena kalian akan segera meninggalkan planet Vegeta. Melihat tubuh Bardock dan Miers berkilauan dengan cahaya, Siaya tahu bahwa kekuatan Shenron mulai berlaku dan mereka akan segera dikirim ke planet Hongshan. Aku juga harus pergi. Siaya berpikir dalam hati sambil melihat planet Vegeta yang berada di ambang kehancuran, dan banyak orang Saiyan yang bingung harus berbuat apa. Namun, tepat saat dia hendak meluncurkan transmisi instan dan pergi, sebuah kecelakaan terjadi. Dia melihat langit tiba-tiba retak seperti kaca, dan turbulensi yang dalam dan dahsyat menyembur keluar. Siaya dan mereka bertiga tidak punya cukup waktu untuk bereaksi dan tertarik ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga itu mengejutkannya saat Siaya mencoba menyeimbangkan tubuhnya. Namun, daya tarik yang kuat dari celah-celah ruang angkasa itu perlahan-lahan menarik mereka masuk, mencegahnya untuk melarikan diri. Dia menemukan bahwa kekuatan yang memancar keluar dari celah-celah ruang agak mirip dengan kemampuan waktu dan ruang yang digunakannya. Energi ini adalah kekuatan ruang waktu. Pupil mata Siaya tiba-tiba mengecil, dan raut wajahnya berubah drastis. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang telah ia abaikan. Ah, dalam karya aslinya Bardock tidak mati. Sebaliknya, ia jatuh ke celah ruang waktu ketika planet Vegeta hancur dan terlempar ke masa lalu. Apakah ini celah ruang waktu itu? Siaya langsung tahu bahwa itu merepotkan. Dalam episode of Bardock karya asli, Bardock tidak mati dalam ledakan planet Vegeta tetapi dikirim ke planet Vegeta di masa lalu melalui celah ruang waktu. Saat itu, planet Vegeta belum disebut tetapi disebut planet Plan. Di sana, Bardock bertemu dengan leluhur ras Frost Demon, Space Pirate Child, yang akhirnya berubah menjadi Super Saiyan dan mengalahkannya. Dengan demikian, legenda Super Saiyan tersebar di antara para Saiyan dan ras Frost Demon. Inilah tepatnya informasi yang disampaikan di dunia karya aslinya. Faktanya, planet Vegeta berada di titik lemah batas ruang waktu. Kekuatan dari kehancuran planet sedang merobek pintu ruang waktu, dan sisi lain dari celah ruang waktu itu adalah dunia dari masa lalu. Tidak bagus, aku tidak bisa pergi ke zaman kuno. Siaya sangat kesal karena dia baru bisa mengingat kejadian itu saat ini. Dia mengatupkan giginya dan segera mendekati Bardock dan Miers, tetapi tiba-tiba daya tarik luar biasa dari luar angkasa telah menelan mereka. Di luar angkasa yang tenang. Bagaikan kembang api, setelah ledakan cemerlang terakhir, planet Vegeta akhirnya menghilang dari alam semesta bersama dengan ras Saiyan yang kuat. Tentu saja, ini adalah pemahaman mayoritas peradaban di alam semesta. Ada banyak peradaban yang bersuka cita setelah mengetahui bangsa Saiyan telah musnah, dan banyak pula peradaban yang menertawakan dengan sinis setelah menerima berita tersebut. Daerah timur jauh, galaksi Hongshan. Dua planet yang mempesona dan berwarna-warni berputar mengelilingi satu sama lain dan berada di planet yang lebih kecil berwarna merah tua.
Setelah orang-orang Veidaya mengembangkannya dengan bekerja siang dan malam, sebuah kota besar yang dapat menampung ribuan orang didirikan di planet Hongshan. 3 area, area pelatihan, area tempat tinggal, dan area rekreasi didistribusikan secara teratur, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan Saiyan. Kelompok pertama yang berjumlah lebih dari 3.000 orang Saiyan yang tiba di sini sejak awal telah secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan di sini. Pagi yang baru, matahari bersinar di seluruh daratan. Seperti biasa, bangsa Saiyan melakukan berbagai latihan. Kini area latihan menjadi tempat yang paling disukai bangsa Saiyan karena berbagai peralatan latihan di dalamnya yang dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan mudah. Sebaliknya, mereka tidak terlalu memperhatikan area rekreasi. Tepat saat mereka sedang bersiap untuk hari baru. Langit bersinar dengan berbagai warna indah seperti pelangi yang menyebabkan orang Saiyan berhenti dan menonton. Diikuti oleh siluet hitam yang jatuh tak beraturan seperti tetesan air hujan. Mereka juga terperangkap tak siap oleh gravitasi 12X seperti bangsa Saiyan yang pertama kali tiba di planet Hongshan. Hei, mereka tampak seperti bangsa Saiyan. Apakah planet Vegeta mengalami kecelakaan? Wajah beberapa bangsa Saiyan di samping berubah drastis sebelum mereka semua terbang ke tempat bayangan itu jatuh. Di tengah hutan lebat, lebih dari 10.000 orang Saiyan telah jatuh. Karena sebagian besar dari mereka terluka parah, hanya beberapa ratus orang yang mampu bertahan dari tekanan gravitasi 12X. Tempat apa ini? Bukankah kita berada di planet Vegeta? Bagaimana kita bisa tiba-tiba muncul di sini? Ini bukan lagi planet Vegeta karena gravitasi di sini jauh lebih kuat. Mengambil inisiatif untuk mengamati sekeliling, beberapa Saiyan dapat memastikan bahwa itu bukan lagi planet Vegeta. Mengenai mengapa mereka muncul di sini, mereka tidak dapat menjelaskannya. Bab 85 Saiyan Planet Hongshan. Penerjemah, DM. Pada saat ini, dari seberang puncak gunung yang jauh, mereka melihat sekumpulan besar sosok yang tersebar terbang di atas. Mereka semua mengenakan baju perang ketat berwarna putih dan berkilau dan tampak bersemangat. Melihat ekor berwarna coklat di belakang mereka, ekspresi para Saiyan yang datang dari planet Vegeta berubah drastis. Saiyan, mereka juga Saiyan. Tidak tahu siapa yang berteriak itu. Semua orang berdiri dengan susah payah dan ketika mereka melihat dengan jelas bahwa pihak lain juga orang Saiyan, hati mereka pun menjadi tenang. Cepat, ada banyak orang yang terluka di sini. Bawa kembali orang-orang yang terluka terlebih dahulu untuk dirawat. Seseorang melihat bahwa tanah itu penuh dengan orang-orang yang terluka dan dengan cepat berteriak kepada rekan-rekannya. Setiap Saiyan yang tiba di planet Hongshan adalah sumber daya yang berharga dan tidak boleh hilang karena cedera. Salah satu Saiyan dari planet Hongshan melangkah maju dan bertanya, "Kalian semua berasal dari planet Vegeta. Mungkinkah planet Vegeta telah hancur?" Melihat mereka menundukkan kepala dengan sedih, Saiyan dari planet Hongshan itu mendesah, "Namaku Sadi, dan aku juga dari planet Vegeta. Hanya saja, aku dibawa ke sini sejak awal oleh Tuan Siaya. Aku tidak percaya bahwa planet Vegeta akhirnya hancur." Tuan Siaya. Para Saiyan di planet Vegeta menatap kosong. Tuan Siaya adalah pemimpin bangsa Saiyan di planet Hongshan. Kami dimigrasikan ke planet Hongshan oleh Tuan Siaya. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan umpan penemuan. Ketika berbicara tentang pemimpin baru mereka Siaya, Saiyan bernama Sadi itu penuh dengan rasa hormat dan berbicara tanpa henti. Setelah menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara, Sadi tertawa kecil sambil merasa malu. "Baiklah, semuanya, tolong segera hancurkan detektor energi kalian. Kami, planet Hongshan Saiyan, tidak mengizinkan benda itu ada di sini. Selain itu, detektor energi memiliki peralatan pengawasan yang terpasang di dalamnya yang dapat dengan mudah mengungkap lokasi kami." Setelah para Saiyan di planet Vegeta mendengarnya, ekspresi mereka berubah drastis sebelum mereka buru-buru mengulurkan tangan dan menghancurkan detektor energi. Sadi tersenyum sambil menatap semua orang dan berkata dengan penuh semangat, "Karena planet Vegeta telah hancur, maka mulai sekarang semua orang adalah Saiyan dari planet Hongshan. Pertama-tama saya akan memberikan sedikit pengantar tentang situasi di planet Hongshan.
Planet Hongshan terletak di bagian barat laut area timur. Planet ini dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti dan berjarak tahun cahaya, berarti jarak yang sangat jauh dari area utara tempat planet Vegeta berada. Oleh karena itu, semua orang tidak perlu khawatir Frieza akan menemukan kita. Karena tempatnya sangat jauh, lalu bagaimana kita bisa sampai di sini? Seorang Saiyan bertanya dengan ragu. Tentu saja ini karena kekuatan Tuan Siaya. Aku sudah bilang padamu bahwa meskipun Tuan Siaya masih muda, dia sangat kuat. Berbicara tentang kekuatan Siaya, wajah Sadi tampak terpesona. Ketika kami baru saja tiba di planet Hongshan setahun yang lalu, kekuatan pertempuran Tuan Siaya adalah 120.000. Dan sekarang, kami mendengar dari Tuan Adri bahwa Tuan Siaya telah membuat terobosan baru lagi, dan kekuatannya telah mencapai 140.000 kekuatan pertempuran. Berapa banyak yang kau katakan? Saiyan di planet Vegeta tidak berani mempercayai telinganya dan sekali lagi meminta konfirmasi. Tuan Siaya memiliki 140.000 kekuatan pertempuran. Melihat semua orang terkejut, Sadi tampak bangga seolah-olah dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Kau tidak akan percaya. Kalau begitu lihatlah kekuatanku, aku hanya memiliki 3.200 kekuatan pertempuran setahun yang lalu. Sekarang telah menembus hingga 4.600. Ini karena Tuan Siaya telah memberi kita lingkungan pelatihan yang baik. Sadi, berusia sekitar 20 tahun, adalah prajurit tingkat menengah, dan setahun yang lalu kekuatan pertempurannya hanya sedikit lebih dari 3.000, dan ia termasuk dalam level menengah atas. Namun, ia telah berubah total hanya dalam 1 tahun, secara mengejutkan mencapai 4.600 kekuatan pertempuran dan sudah sebanding dengan prajurit tingkat tinggi dengan bakat laten sedang. Hubungan cinta benci Bali dengan pariwisata di Pulau Surga Indonesia wawasan CNA. Kemajuannya dapat dikatakan cepat. Kata-katanya yang biasa terdengar mengejutkan bagi para pendengar. Para Saiyan dari planet Vegeta semuanya terkejut saat mereka mendengarkan Sadi membual. Kemudian, wajah mereka berubah bersemangat. Mereka sangat terkejut. Orang macam apa Tuan Siaya ini? Bagaimana dia bisa membuat orang Saiyan lain bangkit begitu cepat? Mungkinkah pengaruh garis keturunan dan bakat terpendam di sini telah dikurangi seminimal mungkin? Mereka dapat melihat bahwa sebagian besar orang yang hadir adalah prajurit tingkat rendah, tetapi prajurit tingkat rendah ini lebih kuat daripada prajurit tingkat menengah pada umumnya, dan dari kata-kata mereka, mereka baru berlatih selama lebih dari setahun. Kemudian, Sadi sekali lagi memperkenalkan situasi planet Hongshan kepada semua orang. Para Saiyan dari planet Vegeta menyadari bahwa planet Hongshan saat ini hanya memiliki sekitar 3.000 Saiyan, dan kebanyakan dari mereka hanyalah prajurit tingkat rendah. Namun, di antara sejumlah kecil orang ini, termasuk yang disebut Tuan Siaya, mereka memiliki total 2 Saiyan dengan lebih dari 100.000 kekuatan pertempuran, 6 Saiyan dengan lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran, dan untuk orang-orang yang tersisa, kecuali anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kekuatan pertempuran terendah telah mencapai lebih dari 2.500. Sungguh kekuatan yang menakutkan ini. Bagaimanapun, di mata para Saiyan yang baru tiba ini, tubuh Saiyan di planet Hongshan penuh dengan misteri, dan batasan garis keturunan tampaknya menjadi tidak relevan di sini. Tentu saja, garis keturunan masih sangat penting, tetapi tidak memiliki arti apapun pada level mereka saat ini. Planet Vegeta adalah salah satu dari sedikit planet tingkat tinggi di area utara. Kehancurannya berdampak besar. Dapat digambarkan sebagai batu yang menciptakan ribuan riak, dampaknya menyebar dengan cepat. 3 hari setelah kehancuran planet Vegeta. Bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini umpan penemuan. Timur wilayah utara, Istana Raja Dingin. Aula megah itu terasa damai, Raja Dingin berbaring dengan nyaman di singgasananya dengan satu tangan menopang dagunya sambil menyeruput anggur merah, tampak santai dan puas. Sosoknya yang tingginya hampir 3 meter membuatnya tampak penuh tekanan. Pada saat ini, seorang alien berkepala botak berkulit hijau bergegas masuk ke dalam istana, berlutut di tanah dan melaporkan. Yang mulia, baru saja kami menerima berita bahwa Sir Frieza secara pribadi memimpin bawahannya ke planet Vegeta, menghancurkan semua Saiyan beserta planetnya. Oh,
Frieza akhirnya tidak tahan lagi dan menyerang. Raja Dingin bangkit dan meletakkan gelasnya. Suasana hatinya tampak sangat baik, berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, orang-orang saya ini adalah bencana yang menunggu untuk terjadi. Jarang sekali Frieza bisa mengambil keputusan. Dalam legenda ras Frost Demon, bangsa Saiyan memang malapetaka, baguslah mereka dihancurkan secepatnya. Namun, dengan begitu, Frieza kehilangan satu kekuatan pemberani di bawahnya. Baiklah, apakah ada kabar dari pihak Cooler? Raja Dingin bertanya dengan acuh tak acuh. Anak itu, Frieza, masih mau mendengarkan kata-kata ayahnya, yang membuat Raja Colt sangat puas. Namun, mengenai putra sulungnya, Cooler, ia agak merasa takut. Di masa lalu, ia pernah bertarung dengan orang yang sangat kuat untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Meskipun ia akhirnya berhasil memukul mundur lawannya, ia juga terluka parah. Ia tidak punya pilihan selain pensiun di balik layar dan menyerahkan kendali wilayah kekuasaannya kepada kedua putranya. Selama bertahun-tahun, ia telah pulih, tetapi kekuatan putra sulungnya, Cooler, telah melampauinya. Raja Dingin merasakan ketakutan dalam hatinya. Ya, kami telah menerima berita dari pihak sirkuler. Beritanya cukup cepat. Jadi, operasi apa yang sedang dia lakukan sekarang? Raja Dingin terkekeh, tetapi ada nada dingin yang tak terhingga dalam suaranya. Untuk saat ini, tidak ada apa-apa. Namun, pasukan bawahan sirkuler sering dimobilisasi, mereka tampaknya mencari sesuatu. Si alien berkepala botak hijau menjawab dengan hati-hati. Setelah mendengarnya, wajah Raja Dingin sedikit berubah. Matanya sedikit menyipit saat dia mengangkat bibirnya yang ungu sementara tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang mengesankan seperti binatang prasejarah. Aura yang mengesankan itu berubah menjadi gelombang ki dan menyapu ke segala arah. Wah, gelombang ki itu tidak bersuara, dan dengan cepat membentuk medan yang kacau penuh tekanan. Seluruh aula istana yang diselimuti pusaran air mulai berguncang. Bab 86 Kemampuan Ruang Waktu. Penerjemah, DM. Setelah beberapa saat, auranya mereda. Raja Colt menyipitkan matanya dan mengambil gelas anggur. Setelah menyesap beberapa teguk, dia berkata dengan santai, Frieza pasti kekurangan tenaga sekarang, kirim pasukan andalanku untuk membantunya. Selain itu, perhatikan baik-baik pergerakan Cooler dan segera laporkan padaku jika ada berita. Baik, Raja Dingin. Sang alien yang seolah menerima belas kasihan itu menjawab dengan suara lantang lalu membungkuk sebelum dengan tertib meninggalkan istana. Di atas singgasana yang megah, Raja Dingin dengan santai menggoyangkan gelas anggur, cairan merah darah di dalam gelas terus bergoyang dan beriak perlahan. Cooler, apa yang kau cari? Jangan mencoba melakukan trik kotor ah. Raja Colt mencibir sebelum mendesah. Ia kemudian langsung menghabiskan gelas anggur dalam satu tegukan, dan tubuhnya yang tinggi berdiri dari singgasana. Bagian utara area utara. Dengan tangan di belakang punggungnya, Cooler berdiri di atas platform luar angkasa di kehampaan sementara sepasang matanya yang acuh tak acuh dan jahat menatap langit berbintang yang jauh. Dalam keadaan normal, tubuh Cooler berwarna ungu, kepala, bahu, dan anggota tubuhnya ditutupi dengan baju besi batu pasir putih dan ia memiliki ekor ungu di belakang punggungnya. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Penampilannya secara keseluruhan sangat mirip dengan final form Frieza, tetapi warnanya justru sebaliknya. Frieza sebagian besar berwarna putih, dengan bahu, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki berwarna ungu. Sementara Cooler justru sebaliknya dan ia juga tampak lebih maskulin dibandingkan dengan final form Frieza yang mungil. Yang mulia, pada saat bangsa Saiyan musnah, kekuatan Sir Frieza lemah. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan untuk merebut lebih banyak wilayah? Salsa, Kapten Skuadron Lapis Baja, yang berdiri di samping bertanya sambil terkekeh. Salsa, adikku yang bodoh akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Bagaimana aku bisa mengganggunya saat ini? Suara Cooler terdengar dalam. Lagi pula, ayahku, Raja Dingin, tidak ingin melihatku menambah kekuatanku, kalau tidak dia akan merasa tidak nyaman. Ketika berbicara tentang Raja Dingin,
ekspresi senang Kuler berubah menjadi agak bermartabat. Satu-satunya orang yang tidak dapat ia pahami sepenuhnya di seluruh wilayah utara adalah ayahnya, mantan penguasa seluruh wilayah utara, Raja Dingin. Kalau saja bukan karena pertarungannya dengan musuh bebuyutannya, Raja Davido beberapa ratus tahun yang lalu, yang walaupun akhirnya dipaksa mundur oleh Raja Colt, ia juga telah menderita luka-luka yang serius pada waktu itu, atau kalau tidak maka giliran Kulernya tidak akan berkuasa di wilayah utara. Hanya saja, King Colt tampaknya memiliki pikiran untuk kembali dari masa pensiunnya. Ini jelas bukan yang diinginkan Kuler. Meskipun dia sepenuhnya yakin bahwa kekuatannya sudah di atas ayahnya, King Colt masih mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia tidak bertarung selama bertahun-tahun, kekuatannya masih sangat menakutkan. Menghadapi ayahnya, Kuler tidak berani mengambil risiko ini. Lupakan saja, kesampingkan dulu masalah bagian selatan. Aku sudah menyuruhmu mencari buah pohon keperkasaan, apakah ada berita? Kuler melambaikan tangannya sebelum bertanya dengan ekspresi serius. Salza menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan ini telah mengirim sejumlah besar pasukan dan hampir menguasai seluruh wilayah utara. Namun, masih belum ada berita tentang buah pohon keperkasaan. Jangan khawatir, santai saja. Kalau tidak ada kabar tentang itu di wilayah utara, cari saja di daerah lain, kamu pasti akan menemukannya. Kuler mengangguk sedikit dan berkata dengan nada serius. Kekuatannya tidak meningkat selama bertahun-tahun. Sebagai raja yang ambisius, Kuler masih jauh dari kata puas dengan kekuatannya saat ini. Dan buah pohon keperkasaan ini, menurut rumor, mungkin saja bisa meningkatkan kekuatannya. Sambil melambaikan tangannya, dia membiarkan Salza turun sementara dia sendiri tetap berada dalam kekosongan. Anak-anak terlalu mahal. Bagaimana Thailand menjadi salah satu negara dengan tingkat penuaan tercepat di dunia wawasan CNA? Bakat terpendamnya dianggap luar biasa dalam ras iblis es, tetapi adiknya Frieza jauh lebih luar biasa. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia mungkin kehilangan segalanya. Apakah ini yang dia inginkan? Di tengah arus ruang waktu yang kacau balau, segalanya tampak begitu kacau dan tak teratur. Siaya tidak menyangka bahwa ia akan jatuh ke celah ruang waktu bersama dengan Bardock. Sekali tersesat di tengah ruang waktu, maka tidak ada lagi kesempatan untuk keluar. Dikelilingi oleh warna-warna merah tua yang menindas, energi panas yang membakar menghantam tubuhnya dan memberikan rasa sakit yang menusuk membuatnya merasa seolah-olah mati lebih baik daripada hidup. Itu adalah energi kacau di celah ruang waktu, kekuatan penghancur di sini bahkan lebih menakutkan ketika Siaya hanya menggunakan kekuatan supernya untuk membuka celah ruang. Aku harus menemukan Bardock dan Miers. Sambil menggertakkan giginya, pikiran Sia berkelebat lalu dia melayang di tengah arus ruang waktu yang kacau, namun rasa sakit menyebabkan wajahnya berubah bentuk. Menahan rasa sakit yang menusuk, Siaya perlahan melayang di tengah arus yang kacau. Di dalam celah ruang waktu berada dalam kekacauan, dan ruang dan waktu menjadi sangat kacau. Saat ini di sini, detik berikutnya ia muncul di tempat yang jauh, di sini waktu dan ruang sangat terdistorsi. Di depan celah ruang waktu, energi murni tidak mempunyai kemampuan untuk melawan, atau bisa dikatakan karena perbedaan level, energi murni telah kehilangan pengaruhnya. Tubuhnya yang ramping terus-menerus berjuang di ruang merah gelap yang terdistorsi, seolah-olah telah jatuh ke rawa sementara ada sesuatu yang terus-menerus menarik tubuhnya, membuat setiap gerakannya sangat sulit. Karena menggunakan kemampuan waktu dan ruang untuk bergerak, terkurasnya energi telah menyebabkan otot-otot tubuhnya sakit, dan otaknya secara bertahap menjadi kacau, bengkak, dan pusing. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, ketika Siaya tidak mampu mempertahankan penggunaan kekuatan supernya, tiba-tiba di depannya muncul kilatan cahaya. Itu, Miers. Siaya sangat terkejut, dia melihat Miers yang tubuhnya bersinar dengan cahaya bening, melayang hanya beberapa ratus meter jauhnya. Hubungan cinta-benci Bali dengan pariwisata di Pulau Surga Indonesia wawasan CNA. Kekuatan bola naga sudah mulai bekerja. Mungkin, ini bisa jadi cara untuk meninggalkan aliran ruang waktu yang kacau. Setelah berpikir sejenak, Siaya dengan cepat melayang ke arah posisi Miers.
Tetapi pada saat inilah energi dalam tubuhnya akhirnya hampir habis, dan kemampuan ruang dan waktu secara bertahap kehilangan efeknya, dan setelah beberapa saat, mereka benar-benar berhenti bekerja. Raut wajah Siaya tak dapat menahan diri untuk berubah. Benar saja, kemalangan tak pernah datang sendiri. Kelemahan terbesar dari kemampuan ruang dan waktu adalah ia menghabiskan terlalu banyak energi. Tanpa pilihan lain, ia hanya bisa berteriak keras dan melambaikan tangannya, dan bergerak hanya dengan mengandalkan kekuatan kasar, tetapi jarak antara Myers dan dirinya tampaknya tidak berkurang. Kenyataan ini membuat Siaya putus asa. Mungkinkah dia hanya bisa melayang di tempat aneh ini selamanya? Seiring berjalannya waktu, Siaya menyerah pada perjuangannya yang sia-sia dan di celah angkasa, dia tetap diam dengan mata terpejam dan bermeditasi. Dalam sekejap, 1 hari, 1 bulan, atau dapat dikatakan bahwa tidak ada konsep waktu di sini. Siaya tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Setelah sekian lama berada di tengah arus ruang waktu yang kacau, sebuah keajaiban terjadi. Siaya samar-samar merasa seolah-olah ia telah kembali ke keadaan sebelum lahir. Arus hangat dari dadanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan hangat ini seperti kembali ke tahap embrio. Ekspresi agak mabuk, perasaan hangat itu seperti kembali menjadi janin. Tiba-tiba dia bereaksi, sepertinya aku pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Kapan saya datang ke sini? Benar, sebelum aku datang ke dunia bola naga, tempat yang gelap, penuh sesak, dan misterius itu. Aura di sini agak mirip dengan tempat itu. Siaya bereaksi, retakan ruang waktu berwarna merah gelap ini, bukankah ini perasaan dari ruang gelap itu? Hanya saja dibandingkan dengan penindasan misterius dari ruang misterius dan suram yang disamakan dengan kekacauan primordial, lingkungan di sini jauh lebih mudah untuk ditanggung. Saat Siaya tengah merenung, 2 sinar cahaya mulai bersinar di dadanya, energi waktu dan ruangnya yang telah lama terkuras kini kembali hidup saat dia mulai menyerap energi di celah ruang waktu tanpa henti. Pada saat ini, yang ia rasakan bukanlah rasa sakit dan tekanan yang menusuk, melainkan perasaan senang dan nikmat seperti ikan yang kembali ke air. Mungkin karena sumber ruang waktu di dalam tubuhnya lebih maju, ia perlahan-lahan menyerap aliran ruang waktu yang berwarna merah gelap dan kacau. Kedua kekuatan, biru es dan biru tua mulai bergabung. Setelah bergabung dengan aliran ruang waktu yang kacau berwarna merah tua, kedua kemampuan Siaya akhirnya bergabung untuk membentuk sumber yang independen. Energi ruang waktu. Setelah kedua kemampuan itu habis, di bawah derasnya aliran kekacauan ruang waktu, kemampuan waktu dan ruangnya secara ajaib bergabung menjadi energi ruang waktu yang bahkan lebih maju. Bab 87 Dunia yang Berbeda. Penerjemah, DM. Setelah penggabungan kemampuan ruang dan waktu menjadi kekuatan yang lebih maju, energi di celah ruang waktu tidak dapat lagi menyakitinya. Sebaliknya, kekuatan baru tersebut memungkinkannya untuk berenang dengan mudah di dalam celah seperti ikan yang kembali ke air. Tanpa halangan arus yang kacau, tubuhnya menjadi lentur dan lincah. Siaya perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan energi baru itu dan hanya dengan satu pikiran, tubuhnya tiba-tiba berakselerasi dan dengan cepat tiba di dekat sisi Myers. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan terus mencari keberadaan Bardock. Akan tetapi, di ruang angkasa yang aneh dan luasnya tak terhingga ini, sangat sulit untuk menemukan seseorang dan setelah lama mencari, ia tidak dapat menemukan Bardock. Jangan bilang, seperti di karya aslinya, Bardock sudah melakukan perjalanan ke masa lalu. Setelah mencari beberapa kali namun tidak berhasil, pikiran seperti itu muncul di benak Siaya. Kemungkinan ini juga bukan hal yang mustahil. Ambil saja Myers sebagai contoh. Jika bukan karena kekuatan bola naga yang menyelimuti tubuh Myers, mungkin dia sudah terhanyut entah kemana. Namun, masuk akal untuk mengatakan bahwa tubuh Bardock juga harus diselimuti oleh kekuatan bola naga. Mengapa dia tidak dapat ditemukan saat itu? Lupakan saja, sepertinya Bardock memang ditakdirkan untuk kembali ke masa lalu. Siaya mendesah. Agak disesalkan karena awalnya dia ingin membawa Bardock ke planet Hongshan. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Dalam celah ruang waktu yang misterius ini, tidak cocok untuk tinggal di sini terlalu lama. Meskipun Siaya dapat mencegah aliran ruang waktu yang kacau agar tidak membahayakan tubuhnya, Myers di sisinya tidak bisa.
Setelah mempertimbangkan sejenak, dia hanya bisa menyerah mencari Bardock dan mulai mencari cara untuk meninggalkan celah ruang waktu. Lokasi awal planet Vegeta berada di wilayah ruang angkasa yang lemah. Jika ia ingin membuka kembali jalur ruang waktu, ia perlu menemukan titik lemah lainnya. Akan tetapi, titik lemah ini bisa berada di mana saja, dan tidak memiliki ciri khusus apapun, bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami, tidak ada petunjuk. Setelah berkeliling sambil menggendong Miers beberapa saat, Siaya menemukan situasi yang membuat putus asa. Aura Miers semakin melemah, tetapi dia belum dapat menemukan cara untuk meninggalkan celah ruang waktu. Siaya mulai khawatir. Apakah Jokowi membangun dinasti keluarga politiknya di Indonesia? Wawasan CNA. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sebuah benda terang di depannya, yang tampak agak mencolok dalam kegelapan. Apakah itu pintu keluar? Semangatnya bangkit, Siaya bergegas ke sana. Namun, setelah mendekat, dia mendapati bahwa benda itu semakin tidak terlihat seperti pintu keluar, melainkan seperti objek humanoid. Bardock, dia ada di sini. Setelah melihatnya dengan jelas, Siaya terkejut. Tanpa diduga, Bardock masih berada di dalam celah ruang waktu. Saat itu, kondisi Bardock bahkan lebih buruk dari Miers. Ia pertama kali terkena sisa daya ledakan planet dan kemudian harus menderita korosi aliran ruang waktu yang kacau. Tubuh Bardock sudah layu dan auranya menjadi sangat lemah. Sayangnya, karena mereka berada di dalam celah ruang waktu, dia tidak dapat membuka ruang dimensi. Jika tidak, dia dapat menggunakan Senzu Bin untuk menyembuhkan luka-luka Bardock. Bagaimana kita keluar dari sini? Sambil memegang erat tubuh Bardock, dia membawanya dan mereka bertiga yang bersandar satu sama lain bergoyang di tengah arus yang kacau. Kekuatan bola naga yang bekerja pada tubuh Bardock dan Miers perlahan-lahan melemah. Alasan Bardock tidak melakukan perjalanan ke masa lalu seperti yang dilakukannya dalam karya aslinya adalah karena ia tertahan oleh kekuatan bola naga. Namun, jika kekuatan bola naga yang mengelilingi mereka telah sepenuhnya menghilang, sulit untuk memastikan ke era mana mereka akan berkelana dan melakukan perjalanan. Dengan keadaan seperti ini, saya hanya bisa memberikan segalanya. Sambil menggertakkan giginya dan berpikir sejenak, Siaya hanya bisa terus mencoba segala hal dalam situasi putus asa ini. Ia kembali ke tempat ia pertama kali menemukan Miers, lalu ia berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan energi ruang waktu yang baru diperolehnya, berharap dapat membuka celah di area ruang waktu yang lemah. Karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, apapun bisa terjadi. Siaya hanya bisa mengandalkan perasaan untuk menggunakan kekuatan yang tidak diketahui ini. Huo, energi abu-abu keperakan menyebar. Ekspresi Siaya serius saat dia dengan hati-hati mendesaknya keluar, tetapi dengan cepat mengeluarkan energi ruang waktu menyebabkan wajahnya menjadi pucat sementara tetesan keringat kecil mulai mengalir keluar dari dahinya. Pada saat yang sama, energi ruang waktu abu-abu keperakan terus mengalir keluar, dan dengan cepat melilit mereka bertiga dalam sebuah bola, seolah-olah kepompong perak alami terbentuk di celah ruang waktu. Pada saat aliran kacau berwarna merah gelap itu melayang dan bersentuhan dengan kepompong perak, mereka tiba-tiba menghilang. Ledakan, tubuh Siaya, Bardock, dan Miers tidak bergerak. Kepompong perak di luar berputar cepat, mengguncang ruang waktu saat riak-riak ruang waktu yang tak terlihat dan melingkar melonjak keluar. Setelah itu, dengan suara gemuruh, kepompong perak itu terkoyak karena tidak dapat menahan, meledak terbuka dengan suara keras dan pada saat ini energi yang melonjak meletus. Seolah-olah sebuah bom tiba-tiba dilemparkan ke danau yang tenang, bom itu menimbulkan gelombang besar yang menyebabkan permukaan danau bergolak, tumpang tindih ruang dan waktu dalam kekacauan. Retakan ruang waktu menjadi kacau saat sebuah lubang terbuka, dan sejumlah besar energi dilepaskan keluar. Wilayah utara. Di sebuah planet, langit cerah dan tak berawan. Sore itu tenang dan matahari bersinar, pemandangan cerah di awal musim panas. Namun, pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi badai seolah-olah ada sesuatu yang ingin menyembur keluar. Detik berikutnya, sebelum awan di sekitarnya bisa menghilang, energi merah menyembur keluar seperti tinta merah tebal. Energi merah darah itu menyembur keluar seolah-olah keluar dari pipa air yang tak terlihat, memercik ke tanah.
Tumbuhan layu dan batu hancur. Semuanya terjadi dalam sekejap. Itu seperti ramuan ajaib dalam periuk penyihir, langsung merusak segalanya. Kekuatan ruang waktu begitu kuat sehingga benda-benda yang bersentuhan dengannya langsung membusuk. Akhirnya keluar. Dengan suara terkejut yang menyenangkan, 3 bayangan muncul dari celah di langit. Sambil menyeret Bardock dan Myers, Siaya turun ke tanah dan sambil terengah-engah, buru-buru membuka ruang dimensi dan mengeluarkan 3 kacang Senzu Zamrud. Penggabungan kekuatan ruang waktunya tidak memengaruhi penerapan 2 kemampuan ruang dan waktu, tetapi malah membawa perubahan kualitatif pada keduanya. Mengenai detail spesifiknya, ia harus melakukan studi yang lebih rinci untuk memahaminya. Selain itu, pengalaman yang diperoleh dalam retakan ruang waktu tidak hanya membawa terobosan dalam kemampuannya, tetapi tubuhnya setelah diserang oleh aliran ruang waktu yang kacau telah menjadi lebih padat tanpa terasa. Saat mengangkat tangannya, dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Dia dapat memperkirakan secara kasar bahwa kekuatan pertempurannya seharusnya telah melebihi 150.000, hampir meningkat sebesar 5.000. Dia juga mengeluarkan 3 kacang Senzu dan memakan salah satunya, vitalitas yang kuat membuatnya pulih seketika. Kemudian, ia memberi Bardock dan Myers masing-masing 1 kacang Senzu. Napas mereka berangsur-angsur menjadi rileks, dan luka yang terbentuk dari korosi oleh aliran ruang waktu yang kacau juga pulih. Melihat hal itu, Siaya pun bernapas lega. Dia masih dihantui rasa takut ketika mengingat situasi berbahaya yang dialaminya sebelumnya. Kalau saja pada saat kritis itu, kemampuannya tidak menyatu menjadi energi ruang waktu, dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari celah ruang waktu itu. Tentu saja, itu juga berkat kekuatan bola naga yang bekerja pada Bardock dan Myers. Kalau saja tidak ada kekuatan bola naga yang perlahan menarik mereka ke planet Hongshan dalam ruang waktu yang sebenarnya, saya khawatir mereka akan hilang dalam ruang waktu. Segala macam elemen telah bersatu untuk akhirnya kembali ke alam semesta. Dengan cara ini, Bardock tidak dapat melakukan perjalanan ke masa lalu. Bukankah itu berarti telah muncul dunia di mana tidak ada Bardock dan legenda Super Saiyan? Sambil duduk bersila dengan tenang, Siaya mulai berpikir hati-hati. Dalam latar karya aslinya, karena perjalanan waktu dapat menciptakan alam semesta paralel, jadi apakah itu berbagai dewa atau hukum alam semesta, dilarang membuat mesin waktu serta penggunaan berbagai bentuk perjalanan waktu. Dalam karya aslinya, Bardock seharusnya melakukan perjalanan ke masa lalu ketika planet Vegeta hancur, dan kemudian membunuh leluhur ras iblis es, bajak laut luar angkasa Child, yang pada akhirnya akan meninggalkan legenda Super Saiyan. Namun, sekarang dia sudah mencegahnya dan Bardock belum bepergian, maka alam semesta paralel seharusnya telah tercipta tanpa legenda Super Saiyan. Hehe, kenapa aku harus khawatir? Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah merenung sejenak, Siaya menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa dia benar-benar terlalu banyak berpikir. Hal-hal ini bukanlah yang seharusnya dia pikirkan. Alam semesta paralel dan apapun itu, tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Ruang waktu lain telah diproduksi atau tidak diproduksi, itu tidak memiliki arti penting bagi pengaturan ruang waktunya saat ini. Faktanya, yang tidak diketahui Siaya adalah, sejak 12 tahun lalu, saat dia menyeberang ke dunia bola naga, dunia ini sudah mulai berubah karena dirinya. Dia seperti virus yang tiba-tiba muncul di dunia ini. Sejak saat itu, dunia ini telah terpisah menjadi 2 alam semesta paralel, dunia tempat Siaya telah bepergian, dan dunia tempat Siaya belum bepergian. Dunia dengan Siaya adalah dunia saat ini di mana dia berada, dan dunia dengan tidak ada Siaya mirip dengan dunia bola naga yang asli. Buku aslinya mungkin juga memuat seorang Saiyan bernama Siaya, tetapi Saiyan tersebut kemungkinan besar meninggal setelah hancurnya planet Vegeta. Dan kali ini, tindakannya menyelamatkan Bardock telah menyebabkan terciptanya alam semesta paralel dengan tidak ada legenda Super Saiyan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Bardock dan Myers terbangun satu demi satu. Setelah mengalami pergulatan hidup dan mati, dan sifat Saiyan yang berkembang setelah hampir mati, potensi yang terkumpul pada kedua orang itu dilepaskan sepenuhnya dari tubuh mereka. Sesuatu seperti ini juga terjadi kali ini.
Energi Bardock telah meningkat menjadi 30.000 battle power dan Myers telah sedikit meningkat menjadi 1.600 battle power. Oh, di mana aku? Bardock sadar kembali, pikirannya masih agak linglung. Kemudian, wajahnya berubah drastis saat dia mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan, di mana planet Vegeta dan apa yang terjadi padanya. Planet Vegeta telah dihancurkan oleh Frieza. Apa? Selesai mendengarkan, Bardock tanpa semangat di matanya dan dengan bingung melihat di mana si ayah berada. Tapi Anda bisa tenang saja, istri Anda sudah dipindahkan ke tempat lain. Benar-benar, seolah melihat harapan terakhirnya, Bardock melangkah maju dan meraih bahu si ayah. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam muncul dan Bardock menutupi kepalanya sambil menahan rasa sakit, keringat mengalir keluar dari kepalanya. Kutukan planet Kanasa. Si ayah melirik Bardock, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dia ingin. Kutukan ini tidak dapat dibatalkan dengan menggunakan kacang senzu, dan hanya dapat dihilangkan dengan sihir atau dengan bantuan bola naga. Bab 88 Awal Baru. Penerjemah, DM. Ada banyak kemampuan aneh di dunia bola naga, terutama seperti sains dan teknologi, kemampuan khusus, sihir, keterampilan rahasia, persentasenya tidak sedikit. Namun, dalam konteks alam semesta yang luas, kekuatan individu lebih diandalkan, dan keahlian khusus ini telah ditutupi oleh serangan energi berintensitas tinggi. Kutukan Kanasan termasuk dalam kategori yang condong ke arah sihir. Karena ia tidak pernah bersentuhan dengan sihir, ia tidak memiliki cara untuk mengatasi rasa sakit Bardock. Untungnya, rasa sakit Bardock bagaikan badai yang dahsyat, datang dan pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, ia kembali normal, napasnya menjadi teratur. Itu pasti kutukan Kanasan. Apa yang baru saja kau lihat? Sambil mengerutkan kening, si ayah menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Bardock kembali normal. Bardock menyeka keringat di dahinya dan menatap si ayah dengan heran, tidak mengerti bagaimana dia bisa mengetahui situasinya. Namun karena orang lain telah menunjukkannya, dia tidak merasa perlu untuk bersembunyi, dan berkata sambil menganggukkan kepalanya, semuanya agak kacau. Dan aku tidak dapat memahami apa maksudnya setelah mengaturnya bersama-sama. Oh, si ayah mengangguk mengerti. Pada saat ini, dia menyadari bahwa jika tidak ada konteks keseluruhan yang jelas, banyaknya fragmen memori yang ditunjukkan oleh kutukan itu memang lebih sulit untuk diatur. Benar, Anda baru saja mengatakan bahwa istri saya telah dipindahkan ke tempat lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Bardock menenangkan diri dan bertanya kepada si ayah tentang masalah planet Vegeta. Dalam hati seorang Saiyan seperti Bardock, arti penting planet Vegeta sangatlah penting, tetapi sekarang setelah planet Vegeta hancur, dia tidak lagi bertanya bagaimana planet itu hancur. Sebaliknya, dia bertanya tentang orang yang dicintainya, istrinya Gin dengan penuh kekhawatiran. Jangan khawatir. Melihat Bardock yang penampilannya 90% mirip dengan Goku masa depan, si ayah tersenyum dan memberi isyarat agar dia tetap tenang. Kemudian, dia menjawab ceritanya panjang, sebenarnya dahulu kala, kami telah mengetahui ambisi Frieza, dan telah menduga bahwa dia tidak akan membiarkan bangsa Saiyan, ancaman ini, ada. Jadi, kami telah mencari di seluruh alam semesta dan menemukan planet yang cocok untuk tempat tinggal bangsa Saiyan dan menggunakan kekuatan magis untuk mengevakuasi sebagian bangsa Saiyan ke planet itu. Anda dapat yakin bahwa istri Anda ada dalam daftar evakuasi dan seharusnya sudah dievakuasi bersama Saiyan lainnya ke planet Hongshan di wilayah timur. Bardock mendengarkan dengan saksama. Setelah mengetahui bahwa istrinya selamat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Kali ini, istrinya dan sebagian anggota rasnya bisa selamat, dia tahu betul bahwa ini sudah merupakan keberuntungan di tengah kesengsaraan. Oleh karena itu, dia menatap si ayah dengan mata penuh rasa terima kasih, bibirnya bergerak untuk berbicara tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. Si ayah mengamati ekspresi Bardock di matanya dan mengangguk dalam hati, sungguh berharga bahwa dia tidak menyia-nyiakan usahanya yang besar dengan memberikan bantuan. Bardock adalah Super Saiyan pertama dalam karya aslinya, jika dia bisa menundukkannya, atau menjaga hubungan yang baik, itu akan sangat membantunya. Benar, Bardock, apakah kamu tahu planet mana ini? Tanya si ayah sambil melihat sekeliling.
Untuk menggunakan kemampuannya meluncurkan transmisi instan, pertama-tama ia perlu mengetahui koordinat ruang kedua planet untuk menentukan arahnya. Sambil mengerutkan kening dan melihat sekeliling, Bardock merasa planet itu familiar seolah-olah dia pernah datang ke sini sebelumnya dan berkata dengan ragu, tumbuhan di planet ini berbentuk runcing. Kalau tidak salah, ini seharusnya planet Dala, pada jarak satu area bintang dari planet Vegeta. Kemudian dia memeriksa detektor energi dan mendapatkan koordinat planet saat ini dan kemudian segera menghancurkan detektor energi mengikuti saran Siaya. Baiklah, aku tahu koordinatnya. Pertama-tama, aku akan membawa semua orang keluar dari sini ke planet Hongshan. Siaya tertawa dan kemudian dengan santai menjelaskan tentang transmisi instan. Ada juga kemampuan ajaib seperti itu. Bardock tidak dapat menahan rasa terkejutnya setelah selesai mendengarkan, tetapi karena ada sesuatu seperti kutukan kanasan, tidak ada yang tidak terduga dari transmisi instan belaka. Berhenti berpikir, dia mengangguk dan berdiri di samping Siaya. Pada saat ini, bocah nakal Miers itu sudah pulih dari rasa pusingnya. Ketika dia tahu bahwa dia tidak berada di planet Vegeta, dia melihat kemana-mana dengan rasa ingin tahu. Apakah kita akan kembali? Tapi tanpa pesawat luar angkasa, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Tidak ada ingatan dalam benaknya tentang retakan ruang waktu itu. Itu masih di saat-saat terakhir dari adegan yang menakutkan ketika planet Vegeta hancur, jadi dia masih bingung bagaimana dia bisa sampai di sini. Tentu saja aku punya cara. Siaya tersenyum, tidak menjelaskan terlalu banyak. Seketika, dia merasa tidak enak seolah keberadaannya diabaikan dengan kejam. Meskipun dia tidak membenci Siaya seperti sebelumnya, dan hatinya masih sedikit memuja yang kuat. Namun, karena sifatnya yang sombong, dia tidak bisa menerima diabaikan. Jadi, dia mengerutkan bibirnya dan merajuk dengan ekspresi kaku. Setelah melihat ini, Siaya tersenyum sebelum mengabaikan bocah kecil itu. Dia melirik Bardock, memberi isyarat agar mereka mengulurkan tangan, lalu menutup matanya sambil meluncurkan transmisi instan. Setelah kemampuan waktu dan ruangnya ditingkatkan, transmisi instannya menjadi lebih kuat. Planet yang terpencil, pasir kuning berputar-putar, dan cuacanya dingin seperti biasa. 5 hari telah berlalu sejak hancurnya planet Vegeta, tetapi Siaya belum kembali. Begitu pula, tidak ada berita apapun dari garis depan. Semua orang perlahan mulai khawatir, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Siaya sudah pergi berhari-hari. Kenapa dia belum juga kembali? Alice mondar-mandir di ruang tamu dengan ekspresi khawatir. Rebecca lalu berkata, ya, kenapa dia belum kembali? Sekarang, planet Vegeta seharusnya sudah hancur. Siling, gadis itu pasti sangat khawatir. Kedua anak kecil itu tidak pernah terpisah selama ini. Aku harap Siaya segera kembali, Rebecca mendesah. Alice tiba-tiba tersenyum dan berkata, benar, kamu harus menjaga Siling sebagai orang tuanya saat Siaya tidak ada. Anak itu menganggap Siaya sebagai orang tuanya lebih dari kamu. Hehe, semua orang adalah keluarga. Tidak ada perbedaan antara Siaya yang merawatnya atau kita yang merawatnya. Mungkinkah karena ini dia tidak mengakui kita sebagai orang tuanya? Rebecca tertawa. Mereka berdua adalah anak-anak keluarganya. Wajar saja jika mereka agak dekat satu sama lain. Pada saat ini, suara Adri yang menggelegar terdengar dari luar, semuanya, keluarlah, Siaya sudah kembali. Lihat, kita baru saja menyebut Siaya, dan dia sudah kembali. Alice tertawa seperti angin musim semi, lalu tubuh mungilnya dengan lincah melompat keluar pintu. Tak lama kemudian, Adri, Sakue, dan yang lainnya berkumpul, lalu 15 sosok dengan cepat berkumpul di bukit berawan yang sedingin es. Tuan Adri, teriakan renyah seorang gadis kecil terdengar dari kejauhan. Melihat Adri, Miers melambaikan tangannya dan berteriak keras. Oh, Miers kecil juga datang. Adri menyeringai lebar, berjongkok dan mengamati muridnya. Pada saat itu, dia juga melihat Bardock berdiri di samping, ekspresinya membeku karena terkejut di dalam hatinya. Bardock. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dariku. Dari tubuh Bardock, Adri merasakan tekanan yang kuat. Karena ia secara pribadi berpartisipasi dalam perumusan daftar evakuasi,
Ia tidak asing dengan pencapaian Bardock di masa lalu, dan bahkan dapat dikatakan bahwa ia benar-benar memahaminya. Ia tahu bahwa Bardock berubah menjadi seorang pejuang yang kuat dari seorang prajurit tingkat rendah, selangkah demi selangkah. Latar belakangnya kuat dan menjangkau dari yang rendah hingga yang tinggi. Mengenai prajurit seperti itu, Adri penuh dengan kesan yang baik, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Bardock akan meningkat begitu cepat sehingga dia dapat menyamainya, bahkan mencapai level yang lebih tinggi. Yang mulia adalah Tuan Bardock, benar. Nama saya Adri, Kapten Pasukan Adri. Adri kembali ke tempatnya dan menyapa dengan antusias. Melihat beberapa orang Saiyan di depannya, Bardock sangat terkejut. Ia menemukan bahwa kecuali beberapa anak di bawah umur, tubuh para Saiyan lainnya semuanya mengandung kekuatan yang dahsyat. Penemuan ini membuatnya sangat gembira, darahnya mengalir deras. Halo, beberapa orang berkomunikasi dengan santai dan perlahan-lahan menjadi akrab satu sama lain. Ketika mereka mengetahui seluruh proses penghancuran planet Vegeta, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa Bardock telah berjuang untuk melindungi planet Vegeta sendirian hingga saat-saat terakhir, semua orang menatap Bardock dengan mata penuh rasa hormat. Ini adalah prajurit Saiyan sejati. Di sini, selain Siaya dan Siling, Bardock memiliki kekuatan pertempuran tertinggi. Paman Adri, karena planet Vegeta telah hancur, kita tidak perlu tinggal di sini lagi. Kita juga harus pergi ke planet Hongshan. Siaya memberi saran. Ya, kita harus pergi. Ekspresi Adri rumit dan melihat ke arah asal planet Vegeta. Sekarang tidak ada yang tersisa, yang tertinggal hanyalah debu kosmik yang bertebaran ke segala arah yang menggambarkan kemegahan dunia asal Saiyan sebelumnya. Ya, planet Hongshan masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Kita harus berangkat secepatnya, kata Brook dingin. Sebagai orang kedua setelah Adri dan manajernya, sementara Adri bertanggung jawab atas pengorganisasian Saiyan ke dalam tim dan pelatihan, ia bertanggung jawab atas manajemen harian para Saiyan. Planet Hongshan, sebagai markas baru bangsa Saiyan, tiba-tiba dibanjiri oleh hampir 10.000 orang Saiyan. Jika tidak dikelola dengan baik, kemungkinan akan terjadi kecelakaan. Ketika Saiyan planet Hongshan sudah berkembang pesat di masa depan, kita akan mencari Frieza untuk membalasnya. Semua orang berbicara dengan penuh semangat sambil menetapkan tujuan bagi diri mereka sendiri. Setelah planet Vegeta hancur, Saiyan dari planet Hongshan akan menjadi satu-satunya garis keturunan Saiyan yang tersisa di alam semesta. Namun, mereka percaya bahwa Saiyan dari planet Hongshan pasti akan maju menuju kemakmuran. Bab 89 tiba di planet Hongshan. Penerjemah, DM. Planet Hongshan, awan tipis di langit. Karena lebih dari 10.000 orang Saiyan dievakuasi dari planet Vegeta, emosi Sadi dan beberapa Saiyan lainnya yang telah tiba sebelumnya memuncak. Mereka dengan tekun memindahkan orang-orang yang terluka ke ruang penyembuhan. Dan setelah 5 hari, mayoritas Saiyan itu keluar dari ruang penyembuhan. Pulih, saat mereka menghadapi matahari terbit, sinar matahari yang hangat menyinari tubuh mereka membuat mereka merasa seolah-olah telah memperoleh kehidupan baru. Dengan penambahan para Saiyan dari planet Vegeta, garis keturunan Saiyan planet Hongshan semakin diperkuat, tetapi juga dalam arti sebenarnya menjadi satu-satunya Saiyan di alam semesta. Bangsa Saiya yang pertama kali tiba di planet Hongshan telah mengenal semua hal di planet itu. Mereka mendapati bahwa planet itu masih baru dan belum dikembangkan. Selain area inti yang sudah mulai tampak berskala besar, area lain masih melakukan pembangunan seperti api yang berkobar. Dipercayai bahwa dalam waktu dekat, sebuah kota besar akan muncul dari tanah. Di area pelatihan, Sadi memimpin para Saiyan yang baru saja tiba untuk melihat-lihat fasilitas di area pelatihan. Inilah yang telah dilakukannya setiap hari selama beberapa hari terakhir. Baik kepada kelompok yang beranggotakan lebih dari 50-60 orang atau kurang dari 20-30 orang, ia dengan sabar memperkenalkan berbagai hal di planet Hongshan kepada sesama anggota rasnya. Tidak hanya mencakup sistem manajemen sementara yang disiapkan oleh Siaya, Adri, dan yang lainnya, untuk membantu mereka berasimilasi dengan lebih baik ke lingkungan baru, tetapi juga mencakup berbagai peralatan berteknologi tinggi yang tersedia di planet Hongshan yang digunakan untuk pelatihan.
Ini adalah mesin gravitasi tingkat dasar, diameternya 350 meter dan tingginya 220 meter. Selama latihan, mesin ini dapat disesuaikan hingga 20x gravitasi standar dan menampung sekitar 50 orang pada saat yang sama. Tiba di depan sebuah mesin gravitasi besar, orang Veidaya Roh menunjuk ke sebuah mesin gravitasi dan memperkenalkannya. Tergantung pada ukuran dan fungsi yang berbeda, mesin gravitasi dibagi menjadi mesin gravitasi tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Mesin gravitasi tingkat dasar dapat disesuaikan hingga maksimum 20x gravitasi. Mesin gravitasi seperti itu sebagian besar berada di dalam area pelatihan. Lagi pula, sebagian besar Saiyan masih dalam tahap awal. Intensitas mesin gravitasi tingkat dasar sudah cukup bagi mereka. Mesin gravitasi tingkat menengah dan mesin gravitasi tingkat tinggi masih dalam tahap pembangunan. Mesin-mesin itu termasuk mesin untuk pelatihan pada tahap yang relatif lebih tinggi. Jadi, ruang di dalamnya diperkecil, tetapi bisa mencapai gravitasi 100x dan gravitasi 300x. Faktanya, mesin gravitasi seperti yang sebelumnya digunakan oleh Siaya memiliki batas atas gravitasi 500x, dan merupakan level tertinggi. Mesin gravitasi seperti itu rumit untuk dibangun dan menghabiskan banyak energi. Pada tahap saat ini, mesin-mesin itu belum perlu digeneralisasikan dalam skala besar. Bisakah mesin gravitasi ini benar-benar membantu kita meningkatkan kekuatan pertempuran kita? Beberapa orang Saiyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Para Saiyan ini, yang sebelumnya tidak pernah memiliki akses ke mesin gravitasi, tengah menatap mesin tinggi yang berkilauan dengan cahaya keperakan di hadapan mereka. Mata mereka berbinar penuh rasa ingin tahu dan harapan. Tentu saja bisa. Bukankah kau menyadari bahwa kekuatan pertempuranmu agak meningkat setelah kau tiba di planet Hongshan? Tanpa menunggu Roh menjelaskan, beberapa Saiyan yang baru saja keluar dari mesin gravitasi berkata. Karena mesin gravitasi dapat mengubah besarnya gravitasi, membuat para Saiyan yang masuk ke dalamnya merasakan beberapa kali di luar pengaruh gravitasi. Oleh karena itu, untuk melawan daya tarik gravitasi, tubuh Saiyan akan mengalami perubahan tekanan, dan ketika gravitasi terus ditingkatkan selangkah demi selangkah, maka kekuatan pertempuran juga akan meningkat. Prinsip yang sama tentu saja juga dapat diterapkan pada gravitasi planet Hongshan. Planet ini memiliki gravitasi 12x, sedikit lebih kuat dari planet Vegeta, sehingga tinggal di sana dalam waktu lama juga merupakan cara bagi para Saiyan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran. Para Saiyan yang menanyakan hal itu terdiam sejenak. Lagi pula, mereka baru saja tiba di planet Hongshan. Mungkin, mereka masih belum bisa merasakannya dengan jelas. Namun, dalam situasi ini, mereka merasa malu untuk langsung mengatakan bahwa, kekuatan pertempuranku tidak meningkat, jadi mereka memilih untuk tetap diam. Namun, setelah mendengar pengalaman orang-orang yang benar-benar menggunakannya, mereka tidak lagi meragukan efek mesin gravitasi. Namun, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Mesin yang sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan pertempuran, mengapa mereka tidak menemukannya lebih awal? Melihat ekspresi mereka, Sadi melambaikan tangannya dan tersenyum lebar. Lebih baik kamu mengalaminya sendiri. Oleh karena itu, sekelompok orang, di bawah pimpinan Sadi, memasuki mesin gravitasi. Ruang di dalam mesin gravitasi tingkat dasar itu sangat luas. Itu adalah peralatan latihan yang digunakan untuk kelompok besar dan agak seperti gimnasium. Setelah sekelompok orang masuk, ruang di dalamnya masih sangat luas. Pertama, atur gravitasi ke-16x. Sadi tersenyum. Roh mengangguk, lalu berjalan ke ruang kontrol, dan mengatur parameter gravitasi ke-16x gravitasi standar. Kemudian, semua orang mendengar suara mesin menyala, dengung, tetapi setelah suara itu, sepertinya tidak ada situasi khusus yang terjadi. Begitu semua orang mulai rileks, tiba-tiba seperti ada tombol yang ditekan, gravitasi yang kuat menekan semua orang. Mereka hanya bisa merasakan seluruh tubuh mereka ditarik ke atas dan ke bawah oleh rantai tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bagian tubuh mereka, setiap organ, dan bahkan setiap sel mengalami efek gravitasi yang mencengangkan. Semua orang Saiyan di dalamnya berjongkok,
harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk mengimbangi gravitasi tambahan pada setiap sel tubuh mereka. Bagaimana rasanya? Perasaan mesin gravitasi, bukankah itu sangat menakjubkan? Sadi berbicara sambil terbata-bata. Dia biasanya berlatih pada gravitasi 15x tetapi sekarang pada gravitasi 16x di awal, dia tidak dapat menahannya. Tubuh setiap orang memiliki batas daya tahan, seperti halnya sedotan terakhir yang dapat mematahkan punggung unta. Orang yang dapat mengangkat benda seberat 120 kati, tidak akan mampu mengangkatnya meskipun bebannya hanya ditambah 1 kati. 1 kati sama dengan 0,5 kg. Mayoritas bakat terpendam Saiyan yang baru tiba jauh lebih baik, dan kekuatan mereka juga relatif jauh lebih tinggi daripada Sadi. Tetapi ketika tiba-tiba ditempatkan di lingkungan dengan gravitasi yang begitu kuat, tubuh mereka tidak dapat segera beradaptasi dengannya. Tetesan keringat bening mengalir dari pipi mereka sementara energi mereka dengan cepat terkuras. Tidak sampai semenit kemudian gravitasi dimatikan. Saat itu, mereka semua setengah berlutut di tanah dan terengah-engah. Bagus, bagus sekali, aku merasa seperti baru saja melalui pertarungan yang sengit. Berlatih di lingkungan seperti itu, sudah pasti kekuatannya akan meningkat pesat. Gravitasi planet Vegeta awalnya lebih kuat daripada gravitasi planet normal. Hal ini membuat tubuh Saiyan menjadi kuat. Dengan mesin gravitasi, kita dapat meningkatkan kekuatan kita dengan lebih mudah dan cepat. Orang-orang ini dipilih oleh Siaya dan Adri, bukan hanya karena mereka memiliki pemikiran rasional atau fisik yang kekar, tetapi yang lebih penting karena mereka adalah pejuang kuat yang telah lama berada di medan perang. Para Saiyan itu menatap mesin gravitasi itu, mata mereka berbinar-binar seolah mereka telah menemukan kekasih pertama mereka yang sudah lama tidak mereka temui. Matanya menyala-nyala. Pada saat itu, sebuah pesan tiba di komunikator. Setelah menerima pesan tersebut, roh tiba di hadapan Sadi dan yang lainnya, semuanya, Departemen Komunikasi baru saja mengirim pesan. Tuan Siaya dan Tuan Adri telah kembali. Semua orang segera bergegas dan berkumpul di alun-alun terbuka di sisi barat. Apa? Tuan Siaya dan Tuan Adri sudah kembali. Setelah orang-orang yang hadir di tempat kejadian mendengarnya, mereka semua menunjukkan ekspresi yang berbeda. Ketika Sadi dan yang lainnya mendengar bahwa Siaya dan yang lainnya akan kembali, mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dan ketika para Saiyan yang datang dari planet Vegeta mendengar berita itu, ekspresi mereka berubah serius sebelum mereka saling melirik dengan rasa ingin tahu dan antisipasi, dan ada juga kegembiraan dan kegugupan menghadapi orang yang kuat. Mereka akhirnya bisa melihat pemimpin legendaris mereka. Mereka merasa sangat rumit. Di planet Vegeta, mereka telah mengikuti perintah Raja Vegeta. Namun sekarang di planet Hongshan, pemimpin baru mereka adalah Siaya. Hal itu membuat mereka sejenak bingung tentang siapa yang harus diikuti. Konon, nyawa mereka diselamatkan oleh pemimpin Sia. Ia menyelamatkan mereka, dan melestarikan garis keturunan Saiyan. Jadi, mengenai Siaya, perasaan mereka sangat rumit, sementara hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan rasa terima kasih. Sebagai orang-orang yang dipilih secara cermat oleh Siaya, penalaran mereka jauh lebih jelas dibandingkan orang Saiyan lainnya. Itulah sebabnya Siaya memilih mereka. Siaya ingin membangun kembali ras Saiyan dengan Saiyan yang memiliki karakter baik dan kekuatan pertempuran yang kuat, bukan Saiyan yang terkenal kejam dan ditakuti di seluruh alam semesta. Tuan Siaya telah kembali, semua orang Saiyan segera berkumpul di lapangan terbuka di sisi barat kota. Tuan Siaya telah kembali, semua orang Saiyan segera berkumpul di lapangan terbuka di sisi barat kota. Siaran itu bergema di mana-mana di jalan. Para Saiyan yang berada di rumah atau di tempat latihan, setelah mendengar siaran tersebut, menyelesaikan semua pekerjaan yang ada di tangan mereka dan kemudian bergegas menuju lapangan terbuka. Satu persatu bangsa Saiyan terbang ke langit, dan tak lama kemudian langit dipenuhi oleh sekumpulan besar sosok. Sosok-sosok ini bergerak sangat cepat dan dengan cepat menghilang di cakrawala. Para Saiyan yang baru tiba juga dipimpin oleh roh ke alun-alun terbuka di barat. Untungnya, alun-alun terbuka itu tidak jauh dari pusat kota. Beberapa menit kemudian, tetesan air hujan seperti orang Saiyan turun di tanah luas yang dilapisi lempengan marmer.
Alun-alun besar yang panjang dan lebarnya ratusan meter itu tiba-tiba ramai dengan kehidupan. Selain bangsa Saiyan yang masih dirawat di ruang penyembuhan, hampir semua bangsa Saiyan di planet Hongshan berkumpul di sini. Mereka saling berbisik dan menatap ke depan ke arah panggung setinggi belasan meter di tengah alun-alun. Tak lama kemudian, angin puyuh datang tanpa peringatan. Seketika, semua orang Saiya di bawah terdiam, dan diam-diam melihat ke sekeliling. Mereka tahu bahwa pemimpin mereka, Sir Siaya, akan segera tiba. Benar saja, tak lama kemudian, sekumpulan bayangan turun dari langit, dan bersamaan dengan kemunculan sosok-sosok itu, aura yang menakutkan dan mengesankan menyapu semua orang yang hadir bagai ombak yang mencekam. Paksaan yang mengagumkan itu dengan cepat menyebar ke segala arah. Di panggung tinggi, di depan ada seorang Saiyan muda mengenakan baju tempur putih, usianya masih muda, tetapi dia memberi orang lain aura seorang pemimpin. Siaya dan Siling berdiri berdampingan, dan di samping mereka berdiri tegak Adri, Brook, dan Bardock, diikuti oleh para Saiyan muda seperti Miers, Sakue, Del. Melihat mereka, semua orang Saiyan di bawah panggung terdiam dan menunggu. Mereka semua memiliki banyak pengalaman bertempur, tetapi saat ini mereka tak berdaya karena aura kuat yang dipancarkan oleh beberapa orang Saiyan di atas panggung. Siaya melihat ke bawah dengan mata jernih. Melihat ke bawah dan melihat kerumunan besar orang, dia tidak bisa menahan rasa puas di hatinya. Jika para Saiyan ini bisa berkembang dengan baik, mereka bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Bab 90 Pemimpin. Penerjemah, DM. Di alam semesta, mungkin tidak diperlukan orang kuat untuk memiliki kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka pasti merupakan tambahan yang kuat. Perbedaan antara memiliki dan tidak memiliki pasukan bawahan bukanlah agar mereka dapat memberikan dukungan dalam pertempuran. Sebenarnya, orang-orang kuat di dunia Dragon Ball memiliki kekuatan pribadi yang tangguh, pada dasarnya memiliki kekuatan seperti pasukan satu orang. Kalau begitu, mengapa mereka membutuhkan bantuan orang lain saat menghadapi musuh yang lemah? Dan saat menghadapi musuh yang sebanding dengan mereka, di mana mereka akan menemukan rekan abnormal yang memiliki kekuatan yang setara dengan mereka. Faktanya, pasukan terutama digunakan untuk mengendalikan sumber daya alam serta memberi perintah kapan pun dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Dan segala jenis pekerjaan kotor dan melelahkan tentu tidak akan dilakukan oleh orang-orang kuat. Sama seperti Frieza yang jahat, ia hanya perlu melambaikan tangannya untuk menghancurkan sebuah planet. Tetapi jika ia ingin mencari seseorang atau mencari informasi, ia tidak mungkin melakukannya sendiri. Pada saat itu, pentingnya bawahan akan disorot. Siaya telah melakukan tinjauan menyeluruh terhadap dunia Dragon Ball dan mengetahui bahwa di sana terdapat sistem pasukan yang kuat dan menyeluruh, dan para pemimpin mereka mampu melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dan memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya ke bawah. Lalu tekanan dahsyat turun dari langit, menyebabkan dada semua orang sesak. Rekan-rekan Saiyan saya yang datang dari jauh. Suara yang bergema-bergema di seluruh alun-alun terbuka. Bahkan tanpa pengeras suara, suara itu dapat terdengar jelas. Kontrol yang begitu tepat membuat para Saiyan yang hadir di tempat kejadian menjadi lebih bersemangat. Mereka mengangkat kepala dan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap pemimpin muda yang gagah berani dan tangguh di panggung tinggi sambil mendengarkan dengan serius. Puas, Siaya mengangguk lalu langsung berkata dengan wajah serius, di bawah pimpinan Raja Vegeta, bangsa Saiyan telah bertempur demi Frieza di setiap belahan dunia, tetapi sebagai gantinya apa? Reputasi buruk, dan bahkan kehancuran planet Vegeta. Dia telah menginjak-injak harga diri bangsa Saiyan. Frieza berpikir bahwa setelah melenyapkan semua bangsa Saiyan, dia dapat memastikan kekuasaannya. Tapi, Frieza salah. Martabat Saiyan tidak bisa diinjak-injak. Kita semua harus melarikan diri dari planet Vegeta, jadi kita tidak bisa melupakan permusuhan ini. Sambil melihat sekeliling, Siaya mengamati ekspresi semua orang. Dia telah mengungkap pikiran setiap orang Saiyan, emosi mereka muncul, dan amarah yang membara muncul di mata mereka. Melihat emosi mereka hampir memuncak, Siaya berbalik untuk menenangkan mereka, meskipun jumlah kita sedikit, setiap orang di antara kita adalah elit,
dan lingkungan pelatihan planet Hongshan, saya yakin semua orang telah melihatnya. Saya ingin kalian bekerja keras dalam pelatihan dan membuat nama Saiyan kembali bergema di seluruh alam semesta, bahkan melampaui puncak ras kita sebelumnya. Sambil berkata, Siaya melepaskan aura yang kuat dari tubuhnya. Tiba-tiba, aura yang agung meletus, seolah-olah ada gunung besar yang menekan. Angin bersiul sebentar sementara dunia berubah warna. Gesekan dari kekuatan yang dahsyat itu menghasilkan ion-ion di udara saat berbagai fenomena bermunculan dengan deras. Di bawah, para Saiyan hanya bisa merasakan kekuatan dahsyat jatuh dari langit. Sesaat, mereka bahkan kesulitan bernapas. Semua orang tercengang. Meskipun mereka telah lama meramalkan kekuatan Tuan Siaya, mereka baru bisa memahami betapa hebatnya kekuatan itu setelah mengalaminya sendiri. Ekspresi mereka saat melihat Siaya menjadi penuh dengan rasa hormat dan pemujaan. Tekanan 150.000 kekuatan pertempuran bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Jika mereka adalah orang biasa, maka karena jarak yang begitu dekat mungkin mereka akan langsung terkejut hingga kehilangan kesadaran. Semua orang merasa tidak berarti di hadapan aura Siaya yang mengguncang bumi. Pada saat ini, hati mereka tiba-tiba dipenuhi dengan keyakinan penuh. Bangsa Saiyan memuja yang kuat dari lubuk hati mereka. Itu terukir dalam garis keturunan mereka. Hanya seorang pejuang yang kuat yang bisa membuat mereka patuh. Dan justru, kekuatan yang ditunjukkan oleh Siaya sudah cukup untuk membuat mereka menyerah. Di bawah kepemimpinan seorang pejuang yang kuat, mengapa bangsa Saiyan harus khawatir tidak akan bisa menjadi kuat? Dia adalah pilar yang menopang keyakinan semua orang. Puas dengan reaksi semua orang, Siaya tersenyum tipis saat dia mengerti bahwa tujuannya telah tercapai. Apakah India negara paling berbahaya bagi wanita? Wawasan CNA. Di pusat dunia, tempat raja tinggal, menunjukkan kebaikan dan kewibawaan adalah cara seorang penguasa. Selain menunjukkan kebaikan, Siaya membuktikan dengan tindakannya bahwa ia adalah penguasa planet Hongshan. Kemudian dia berbalik dan menatap Siling, Adri, dan yang lainnya. Selanjutnya, keadaan akan menjadi lebih gila lagi. Suruh mereka muncul saat ini dan dorong atmosfer yang meningkat ini lebih tinggi lagi. Mengikuti isyarat itu, Siling dan yang lainnya mengangguk lalu melangkah maju sebelum satu persatu melepaskan kekuatan mereka. Seketika, 8 aura hebat lainnya muncul di antara langit dan bumi. Siling, Bardock, Adri, Rebecca, Brooke, Paladi, Alice, Lise, ke-8 tubuh orang itu bersinar dengan cahaya emas gelap yang cemerlang, tampak sangat suci. Mereka semua memiliki aura di atas 10.000, di antaranya Siling adalah yang paling menonjol, kekuatan pertempurannya mencapai 120.000 dan diikuti oleh Bardock yang memiliki kekuatan pertempuran di atas 30.000, dan berikutnya adalah Adri, Rebecca, dan yang lainnya. Di atas kekuatan Siaya yang menggetarkan bumi, 9 aura energi dilepaskan secara bersamaan. Untuk sesaat, seluruh planet Hongshan bergetar dan berguncang. Aura yang sangat kuat menekan semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Ya Tuhan, inilah kekuatan Tuan Siaya. Jadi, kita juga bisa menjadi begitu kuat. Dibandingkan dengan Tuan Siaya, Raja Vegeta terlalu lemah. Jika aku juga bisa memiliki kekuatan seperti itu akan bagus. Gadis yang berdiri di samping Tuan Siaya adalah Nyonya Siling, dia sangat kuat. Semua orang di bawah berbisik-bisik dan tak kuasa menahan diri untuk menatap panggung tinggi itu dengan mata berapi-api. Siaya dan Siling berdiri berdampingan, battle armor yang putih bersih dan indah membuat mereka tampak lebih sakral dan mengesankan. Hidup Tuan Siaya, hidup Nyonya Siling. Tidak diketahui siapa yang pertama kali berteriak karena diikuti oleh sorak-sorai yang terus-menerus. Semua orang mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Siaya dan Siling, serta rasa hormat kepada Bardock, Adri, dan yang lainnya. Melihat sikap Siaya dan yang lainnya yang gagah berani dan heroik, mata Miers menjadi cerah, hati mudanya sangat terkejut. Sore, setelah beberapa jam berlalu dari pertemuan di alun-alun, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Namun, penampilan Siaya yang memukau itu sangat intens. Terutama bagi para Saiyan yang baru saja datang dari planet Vegeta,
Mereka sangat terkejut dan masih tenggelam dalam sensasi menindas yang menggetarkan jiwa yang diberikan oleh Xiaya. Pada hari yang sama, jumlah orang di area pelatihan tiba-tiba terisi penuh, baik anak-anak maupun orang dewasa. Hampir setiap Saiyan bergegas menuju area pelatihan tanpa berpikir panjang. Pesta pelatihan pun dimulai di planet Hongshan. Di ruang pertemuan kecil, Xiaya, Adri, dan yang lainnya berkumpul dan mendiskusikan masa depan Saiyan planet Hongshan. Setelah dihitung, saat ini ada total 14.622 orang Saiyan di planet Hongshan. Ada 10.284 orang Saiyan dewasa dan 4.338 orang Saiyan di bawah umur di antara mereka. Pada dasarnya, rasio pria-wanita seimbang. Seorang wanita Saiyan melaporkan. Wanita Saiyan itu bernama Charlene. Dia adalah Saiyan pertama yang dievakuasi. Karena dia cerdas, Xiaya telah mengatur agar dia mencatat hal-hal tentang Saiyan di planet Hongshan. Setelah selesai mendengarkan, Adri mengangguk dan berkata, jumlah ini sudah banyak, tetapi masih ada lebih dari 3.000 Saiyan yang mati ketika planet Vegeta hancur. Awalnya, jumlah yang harus dievakuasi menurut Shenron seharusnya 15.000 orang. Dengan tambahan 3.000 orang yang dievakuasi planet Hongshan sebelumnya, seharusnya totalnya menjadi 18.000 orang. Sayangnya, lebih dari 3.000 orang tidak selamat. Namun, lebih dari 10.000 orang sudah cukup untuk membentuk sebuah negara. Xiaya merenung, tetapi dia masih sangat puas. Di alam semesta, selain ras-ras yang memiliki reproduksi aseksual, populasi sangat penting bagi kelangsungan suatu ras. Lebih dari 10.000 orang hampir tidak cukup untuk melestarikan garis keturunan suatu ras. Di antara para Saiyan ini, ada 212 prajurit tingkat tinggi, 4.240 prajurit tingkat menengah, dan sisanya adalah prajurit tingkat rendah. Charlene melanjutkan laporannya. Pada saat ini, Adri melambaikan tangannya dan tertawa, saya rasa kita tidak perlu khawatir tentang pertanyaan tentang bakat terpendam. Lagi pula, dengan metode pelatihan tingkat lanjut yang disediakan Xiaya, kita tidak akan menghadapi masalah apapun karena bakat terpendam yang berbeda untuk saat ini. Jika metode pelatihan Ki dipromosikan ke setiap Saiyan di planet Hongshan, ras Saiyan pasti akan memasuki tahap pengembangan skala penuh. Pada saat itu, setiap Saiyan akan berada pada titik awal yang sama. Perbedaan antara prajurit tingkat rendah dan prajurit tingkat tinggi sama sekali tidak besar, dan paling banter, kecepatan mereka dalam memahami Ki akan memiliki beberapa perbedaan. Dapat diharapkan bahwa untuk jangka waktu yang lama, masalah mengenai bakat terpendam tidak akan menjadi hal utama dan menghambat perkembangan Saiyan. Hanya setelah melewati tahap tertentu dan memasuki level yang lebih tinggi, masalah bakat terpendam akan muncul. Namun, pada saat itu, prajurit level rendah belum tentu lebih buruk daripada prajurit level tinggi.